Sebenarnya saya tuh nggak kerja. Jadi Saya tuh hanya mencari jati diri saya yang hilang di tengah laut. Pergi ke darat. Jadi waktu kesini. berangkat ke sini Hilang, jatuh. Gitu. Jadi saya cari di sini gitu. Jadi sebenarnya nggak kerja sih. Kita tuh sebenarnya lagi fokus di konten kreator. Jadi lo gak Makanya gue tuh kesini cari-cari diri itu. Ya. gitu. Tapi menurut lo tadi kan bilang itu jati diri nggak ada. Itu jati diri nggak ada gitu. Itu guru gue yang bilang. Jadi gue Tapi lo meyakini nggak maksudnya gitu? itu lu nggak. Dan gua ngerasa gua dari kota gua betah. Gua bangga jadi orang Jampang anjing. Gua ke kota dibilangin sama temen gua, "Anjir, orang Jampang kesini." Iya dong. Nih, orang Jampang ngomongnya agak leong saya bilang. Nah, apa gue? Keren. Gua orang Lampung anjing, gua orang Lampung. Ya kan, gua orang Lampung. Gimana lu orang Jampang sendiri kok bisa gitu? Kalau gitu gua ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Ya terus seruput dulu. Ah, telat ahnya. Anak desa. Bisa apa? Salam merudak desa. salam berudak desa. Salam. Oke teman-teman, jadi di podcast kita kali ini kita ada di pos ngopi, ngobrolin pandangan hidup. Dan temen ngobrol kita kali ini ada dari Dari mana? Dari berbagai pinggir dunia sepertinya. Sampean Bukan dunia apa? Tang Pudi asalnya. Aslinya saya tinggal di Lampung. Waduh, di Begitu. Lampung. Dak, woi di Lampung. Di Lampung katanya. Dia Iya. tuh asli orang Lampung berarti. Asli orang Lampung asli. Oke, jadi karena beliau itu orang Lampung, pembahasan kita kali ini ngebahas tentang Kayaknya random bahasa itu random. Merantau. Merantau. Jadi, alasan pronunciation. Kayaknya tuker host deh gue jadi host deh. Ya enggak? Gue jadi host ya? Si Atu komen. Saya dulu. Oke. Oke, action. Oke teman-teman, karena beliau ini dari Lampung, jadi pembahasan kita kali ini tentang merantau ya. Merantau Ya, ya. Ini merantau. kok bisa anak kota bisa ke desa Jampang. Seberapa cantikkah Jampang gitu sampai beliau ingin hadir di sini atau ingin tinggal di sini sampai sekarang gitu. Apa yang bikin dia tertarik gitu untuk tetap di sini selain cuan gitu. Selain cuan. Oke, langsung aja mungkin ya. Kita perkenalkan dulu tamu kita kali ini ada Ini? Yeah. Oh, saya ya. Oke, Saya kira ini. Enggak, sampai saya. Lo. Berarti gue perkenalan nih. Ya, lu perkenalan dulu. Sekarang nih. Enggak, iya. Besok. Oke. Perkenalkan nama saya itu aslinya Soleh Rohman Wahid. In English, bro. Oh, really? In English also okay? Yes. Okay, let me introduce myself. My name is Soleh Rohman Wahid. It sounds like SHLH. You can call me Soleh, but anybody sometimes call me that is paten. Paten. Yeah, paten. Oke, paten. Sometimes paten, sometimes Soleh. Why paten? If I tell you, I think it's not enough for 1 year to tell you. 1 year. You know 1 year? Okay. It's too long. So I don't need to tell you, right? It's okay. I will Okay. tell you in behind. Okay. Ngeganggu dia. Okay. Actually, I'm 25 years old. Nah, right? jadi 23 tahun di dia teh. Olah ini. Nah, umur. Oh, umur. Oh, Oke. shit. Jadi umur 23 tahun. Yang gantung diri di Lanjut. aplikasi. Lanjut. Okay. Then right now I am worker. Oh, warga I'm di worker. Wherever. dimanapun. Ya. Berarti I'm worker wherever I want. Wherever I want, I am worker. Wherever I live, that's my place to work. oke. And then what else? Tapi kan harusnya ada spesifik yang sekarang Ya, loh. pasti ada satu habit yang bisa di In your one gitu. place Kerjaan. One place untuk lebih detailnya begitu. Yes. Kalau untuk kerja, sebenarnya saya tuh nggak kerja. Jadi Saya tuh hanya mencari jati diri saya yang hilang di tengah laut. Pergi ke darat. Jadi waktu kesini. berangkat ke sini Hilang, jatuh. Gitu. Jadi saya cari di sini gitu. Jadi sebenarnya nggak kerja sih. Kita tuh sebenarnya lagi fokus di konten kreator. Oke. Jadi lo gak nganggapnya
itu kerja. Nah. Enggak. Ya, itu nggak nganggap kerja. Bagi gue itu nggak kerja. Kalau gue kerja itu, gue harus tepat pada waktu, gue harus disiplin, gue harus ngikut pada atasan gue. Oh, ini enggak. Kerja. Ya itu kerja. Tapi kalau ini nggak, gue harus ngatur hidup gue sendiri. Sehingga itu bukan kerja bagi gue. Oke. Freedom. Freedom. So bebas sih, nggak terlalu terkekang. Kenapa? Kalau kerja ngapain gue jauh-jauh ke sini kerja? Ya nggak sih? iya. Ya nggak sih, Cek? Di kota mungkin ya. Di kota lebih- gitu kan. iya, Kok lebih- gini. Biasanya tuh kalau orang merantau itu dari desa merantau ke kota. Bukan dari desa ke desa lagi. Ya kan? Iya. Gitu. Berarti merentau. Kalau ini merentel. Oh, merentel. Merentel gitu. Lebih ke merentel deh. Lebih ke situ ya mungkin ya. Agak semprol dikit nih. Iya kayaknya. Aduh, arahnya mulai. Udah mulai kan? Udah mulai nih. Mulai nih ya, panas-panas dikit Terus nih. terus. Terus Kan education. Enggak, sekarang tinggalnya di mana? di sini sekarang dulu tinggal Kau tinggal di mana sekarang? sekarang gue oh. Kalau untuk sekarang saya tinggal itu di Jampang. Untuk lebih spesifiknya itu di Cijaksa. Cijaksa. Pokoknya kalau mau teman-teman mau ke sana, boleh ya kan? Cari aja rumah yang ada pintu, ada gentengnya tuh di situ. Semuanya. Pintu juga, Semuanya, semua Bang. rumah juga gitu. Bener tapi kan? Bener. Benar. Ya Benar. Terus? Tapi orang nanti Cuma bakal ngetok semua spesifiknya pintu. enggak jelas. Itu spesifik loh. Di Enggak. Cijaksa Itu yang ada rumah general. ada pintunya. Ada general. nama rumahnya. Oh, ada rumah. Ada nama Nama pemiliknya. Nama pemiliknya. RT Kan nyari RW-nya. rumah saya atau nyari rumah pemiliknya nih? Ada Ya, dua nyari ada lu dua tempat versi tinggal. nih. Terserah lo aja men. Alah ribet. Oke, sekian dan terima Ya, kasih. yang penting rumahnya di Cijaksa, Cijaksa, kalian kalau mau tinggalnya di ketemu Cijaksa. sama beliau boleh datang. Kalau mau ke sana boleh, mau sharing, mau sosis, ada semua di sana. Kalau cewek datang ke sana, Cireng, bisa jadi bukan bodoh. share. Kalau cewek ke sana, wah boleh kali lah, ya kan? Kalau cowok kontak dulu. Ya, kontak dulu ada perlu apa nih, kan? Kalau cewek, wah boleh kali, siapa tahu jodoh kan? Iya. Oh, belum punya jodoh? Aduh, jangan dibahas gitu atuh. Belum punya ya? Oke. Jadi teman-teman, Makanya ini performnya begini biar memikat mungkin. Bisa dia, bisa. Oh, yoi. Lanjut. Lanjut. oh, ya, siap. Dadah. Itu tangan, dada mah gini. Dadah. Oh, dada. Dadah, bukan Ini mah dadah. tangan. Oke, jadi teman-teman, paten ini asal dari Lampung merantau ke sini karena ya itu tadi nyari jati diri katanya. Jadi dia tuh kehilangan jati diri di sana tuh, dicari ke sini gitu. Dan beliau menemukan apa ya, satu kegemaran mungkin ya, apa ya? Kegemaran. Jadi Content creator. content creator di sini. Jadi salah satu content creator terbaik apa enggak? Iya, kok ragu. Calon. content creator. Lebih tepatnya calon, karena kalau dibilang terbaik nanti jadinya terbalik. Oke. Kalau calon tuh lebih content tepat. Kreator terbaik di Jampang. Amin. Amin dong. Amin, iya amin. Aminnya 3 kali, amin. Siangin luar. Oke, Paten. Gimana nih? Roci. Selain dari content creator, kesibukannya apa sekarang? Banyak sih kesibukan sebenarnya. Kalau dibilang sibuk, gue tuh orang yang paling sibuk dan antara Salah nanya. sibuk dan sok sibuk aja sebenarnya. Salah nanya. Sibuk dan produktif beda. Lu Beda. Sibuk apa produktif? Beda. Jadi kalau misalnya ditanya kesibukan gue tuh apa gitu ya, gue tuh nggak bisa jelasin satu persatu. Karena bagi gue, Masa sih? iya, ngedip, napas itu sibuk loh bagi gue. Sebuah kesibukan Ya, yang memang tidak bisa. bisa ditinggalkan bagi gue. Oke. Coba ditinggalin sejam aja. Gue kan. Oke. Selain konten kreator Kalau mungkin bilang sibuk sih, astagfirullah. apa nih? Aktivitas. Oh, aktivitas sehari-hari. Iya. Kalau aktivitas- enggak, bukan, salah. Salah nanya nih. Aktivitas yang menghasilkan apa ya? Rutinitas. Menghasilkan Rutinitas. Keringat. Terserah lah. Tuh, udah lama Dia posnya udah ganti bingung gue nih. aja. Enggak, rutinitas Rutinitas, yang ya. biasa lo lakuin sehari-hari. Berarti gitu. daily activity. Yes. Ya udah mandi, bangun, tidur, makan, all daily activity gue tuh gitu. Iya, tapi itu mah umum gitu. Umum. Kalau ini yang Orang apa nih? Ada kerjanya. Oh, kerja. Kesibukan tuh yang berarti nanti hasilnya tuh materi. Materi gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya kesibukan sih, selain kita konten kreator ya kan, Oke. selain konten kreator, kita juga sebenarnya berkecimpung di dunia marketing. Marketing. Kayak gitu kita Produk. Mantap. Produk. Oke. Kalau produk itu sebenarnya kita bisa fleksibel. Untuk khususnya untuk sekarang itu kita lagi fokusnya di produk handphone. Cuman kalau misalnya ada yang mau jual anak boleh juga deh sama kita up deh gitu, kita bantu. Kan udah jago ngerasa udah jago. Iya gitu, anak orang, motor kayak apa kayak semua kita jual aja. Asal bisa. Motor wadah- tetangga juga bisa dijual. Asal wadahnya agensi ya. Gitu. Iya. Jadi lebih ke hati-hati aja sih gitu kan. Jadi kalau tanya kesibukannya mungkin ke situ sih. Selain kita konten kreator, saya sih lebih ke konten sih ya. Karena
Kalau untuk marketing itu hanya untuk mengasah ilmu marketing saya aja gitu. Iya. Karena kalau saya harus fokus di situ, mungkin saya juga di Lampung juga bisa. Ya Kak? Iya. Betul, Bisa. betul, betul. Ngapain saya jauh-jauh ke Jampang kalau hanya ingin Nah, ini Berarti Emang apa yang bedanya apa sih? Kalau misalkan tadi udah kan ketemu itu. Ya. Bener sih. apanya nih? Nanyanya gimana nih? Nanyanya nih. Iya kan tadi bilangnya jati dirinya hilang tuh. Ya, Kalau misalnya di sana sekarang udah ketemu jati diri yang itu belum? Yang dicari. yang dicari. Nah, Yang itu sih. Belum. Kalau saya boleh tanya nggak nih? boleh. Nanya, saya tanya Boleh. balik nih kan. Jawabannya menjadi pertanyaan, ya. Oke. Menurut AA, menurut kalian nih, Ya. jati diri itu apa sih? Ayo. Tuh, pusing. Identitas. Jati diri. Identitas KTP. Ya enggak, Bang. Apa? Coba, jati diri itu menurut kalian apa? Ada pohon jati dimasukin ke diri gitu. Jati diri. Apa coba? Bingung kan? Jati diri. Anjing. Wah, komplit. Sok, Bang. Ayo. Siapa dulu? Jati diri ya. Kalau gue nganggapnya jati diri itu kita udah mulai kenal sama diri sendiri kan banyak yang bilang musuh apa ya? Kita tuh sulit untuk mengenal diri sendiri. Tapi kalau misalkan udah ketemu jati diri ya berarti kita udah tahu diri sendiri kita. Oke. Yaitu mulai kesukaan kita ya, hobi kayak tadi itu juga kayak bentuk tujuan. Oke. Kayak gitu sih. Ya tahu udah tahu diri gitu. Tahu diri. Tahu diri gak lu Kayak mikir tujuan jati hidup diri. udah tahu. Tujuan hidup. Kalau A, Jati diri itu Tidak pas. kok kenapa jadi balik ya? Jadi nanti kita balik tanya kan. abis Enggak ini apa-apa. Kita kasih panggung sedikit lah. ya panggung. Jati Apa next ini diri, nih? jati diri itu apa ya? Tuh kan. Tadi dia nanyain ke aku, dia aja nggak tahu tuh. Enggak, itu definisi itu emang lebih sulit Lebih sulit Iyalah. daripada sekedar singkatan. singkatan. Ya. Oke, definisinya apa deh menurut A? Jati diri menurut A pribadi. Kalau menurut A tadi kan ketika kita sudah bisa mengenali diri kita sendiri adalah jati diri sudah ketemu nih. Kalau A gimana? Berarti spesifik jati dirinya tuh diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Kalau saya tuh dapat pertanyaan dari guru saya tuh tidak akan pernah menemukan jati diri saya. Kenapa? Apabila Karena Jati diri itu tidak ditemukan. Tidak Tapi- akan pernah ditemukan. tapi Ya nggak ada definisi jati diri itu apa gitu, nggak ada. Yang ada tuh lu tuh harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau lu sudah bermanfaat, ya lu pikir aja sendiri. Tapi gue juga kurang sepakat Nah. sih. Kurang sepakat. Kenapa? Iya, Karena karena jati diri itu emang ada. Iya, Di mana? ada. Jadi Cuma gimana gue nih? jati diri itu emang ada ya. Kita itu emang semuanya punya jati diri masing-masing, Iya. identitas, karakter, semuanya itu punya. Oke. Cuma untuk misalkan menyepakati satu definisi itu untuk berlaku semua orang itu Oke. yang nggak bisa. Nggak masuk Makanya- karena dia definisinya sendiri ya. Iya gitu, tergantung kalau misalkan definisi jati diri menurut gue adalah identitas dan identitas itu adalah karakter, Oke. sebuah tujuan hidup, ya udah dapat gitu. Nah, kalau Dan gue it- Oke. Oke. Oke nih, Pak. Oke dong. Oke gitu. Dan itu kan nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau jati diri, yang namanya jati diri itu kita punya definisi masing-masing. Bener. Jati diri itu ada di diri kita masing-masing, ya Ya. kan? Tapi bagi gua, jati diri gua tuh contohnya kayak hobi. Tadi hobi bilangnya ya. Hobinya udah ketemu mengenali diri sendiri. Nah, dari hobi itu bisa bermanfaat nggak sih buat orang lain? Menurut gue tuh kayak gitu loh. Iya, berarti Tapi Nah. kalau misalkan kita enggak tahu jati diri, kita juga nggak bisa memanfaatkan itu untuk orang lain. Nah. Kita diri sendiri juga nggak tahu Nggak gitu. tahu. Makanya gue tuh kesini nyari jati diri itu. Iya. gitu. Tapi menurut lo tadi kan bilang itu jati diri nggak ada. Mata Itu lo jati diri langsung nggak beda. ada gitu. Itu guru gue yang bilang. Jadi gue Tapi lo meyakini nggak maksudnya gitu? itu loh gue diintimidasi. Enggak, Pengen ngajar di sini ah. Semua orang kan punya definisi. Iya, iya. Maksudnya, Gue tuh gini. Jadi dulu tuh guru gue tuh pernah bilang kayak gini. Oke. Lu tahu definisi jati diri? Ya gue bilang nggak tahu. Lu tahu nggak jati diri lu apa? Ya nggak tahu. Ya udah, lu nggak ada jati diri. Jadi jati diri itu nggak ada. Karena mungkin gua nggak lu tahu. juga- Iya, gitu. Bukan kata guru lu jati diri gak Tapi ada. kan dia bilang gitu. Iya, tapi lu memaknainya Nah, mungkin jadi keliru. itu yang Yang memanai kalian apa gua? Barusan lu kan? enggak maksudnya yang apa ya cernaan kalimat kata yang diberikan itu lo langsung responnya itu nggak tahu gitu karena jadi hasilnya itu lo nggak mempercayai dengan apa yang Nggak, gini. ada. Ini lebih spesifik nih. Oke. Guru gua bilang jati diri itu nggak ada. Gua cerna dong. Iya. Ya. Ya. Gua manain. Oh, berarti jati diri itu nggak ada. Sekarang gua bilang Ya. jati diri itu nggak ada. Kalian cerna dong. Ya kan? Kalian cerna kan barusan? Iya emang dicerna Ya. Berarti yang cerna siapa?
kita. Yang Oke, nyadar kan minat gua. kita dari Bukan lu. gua lah. Dari lu, tapi menurut gue tanya balik ya. Menurut lo jati diri itu apa? Jati diri itu ya nggak ada. Gak ada, berarti lo meyakini hal itu. Nggak yakin sih sebenarnya. Berarti apa? Masih Jadi- PR mungkin ya. Ya. Masih PR. Janganlah, gue malas ngerjain di rumah. jadi jati diri itu menurut gue tuh gini. Ya seperti Itu apa berarti ada, udah. Berarti ada. Soalnya kalau nggak ada, lo nggak Lo bakal gak bakalan ngomong. berargumen. Jadi lebih tepatnya tuh bukan nggak ada sih, belum ada. Iya apa kan? belum menemukan? Belum menemukan, Oh. makanya belum ada kan belum ketemu. Ya. Nah gitu lebih tepatnya ya. Oke. Kayak Udah, Jadi berarti ya, memang apa-apa. untuk saat ini beliau ini belum menemukan begitu mungkin. Belum. Kita juga sebetulnya belum menemukan Kenapa jadi? seutuhnya. Kenapa jadi bantah? Belum Nggak, ini menemukan kayak di podcast seutuhnya, Deddy gitu. Corbuzier ya gitu. Benar, itu memang benar. Jadi Belum gue tuh menemukan memang seutuhnya belum sih, ya. belum menemukan apa yang menurut gue jati diri itu sebenarnya gitu. Iya. Belum dapet dulu. Karena itu Yang prosesnya sulit. yang panjang. Panjang, Iya, kan? betul. Panjang. Bisa jadi lo ketemunya usia 40 Nah, tahun kayak gitu. Iya. Usia 50 Kalau nyampe. tahun. Kalau nyampe. Kalau Ya, nyampe. Panjang segini. Ya, Ya. enggak, Nggak bisa usia. diukur. Oh, nggak bisa Usia, diukur. Usia, Usia. bukan tinggi, usia. Oh ya usia. Bukan ukuran. Bukan ukuran. Bukan. Iya. Waktu ya Iya, mungkin. benar. Waktu benar. Jadi itu mungkin lebih tepatnya Udah. Mas Amiros. Oke. Udah selesai Udah pembahasan selesai tentang jati diri. Hobi. Udah nih, jati diri udah nih. ya. Belum, Udah, nanti udah. bakalan kita bahas lagi, ini masih di sesi pertama nih. jati diri belum kelar nih. Belum. Kan udah. Oh udah. Belum. Kalau Makanya belum nanti nyampe kita- pagi nih kita bikin. Oh, belum. Masih pengen ada yang disampaikan. Nanti aja. Nanti aja. Nanti di episode selanjutnya. Kita bikin apa? Clue dulu nanti. Clue, di sini. ya. Sengaja. Oke, paten. Oke. Sekali lagi dapat gelas cantik. Oke, barusan kita ngobrol tentang jati diri, Iya. tentang apa ya? Tentang Jati. Enggak, bukan. Itu arahnya dari hobi dulu. Iya, Hobi. Dan dari masuk ke kebiasaan, tadi dari jati diri. habit, Jati diri, iya. dari profesi paten di sini. Pengen tahu dong hal apa yang pertama kali dilihat apa atau dirasakan dari tanah ini gitu, dari kampung halaman ini, dari Mana tanahnya? bukan dari Jampang Kulon lah, Dari bumi Jampang Kulon. dari bumi Jampang Kulon. Gimana pertanyaan gimana? Hal apa yang dirasakan atau misalkan dilihat dari bumi Jampang Kulon? Hal pertama. Ih, kepo ya. Itu kepo. Gak kepo itu. Enggak, emang tugas host. Oh, tugas ya? Tugas host. Oh, nanya tadi. Iya. Bukan kepo. Bukan. Jadi maksudnya pertanyaannya mungkin Lo yang GR. apa sih yang dilihat dari pertama kali ya? Iya. Pertama kali dilihat dari Jampang. Gitu. Pasti ngawur nih. Sehingga gua kesini gitu. Iya. Bukan. Iyalah. Bukan sehingga, tapi Enggak. lo kenapa Kenapa gua pandangan pertama? Nah, itu gue. Pandangan pertama gua First kenapa di Jampang gitu ya? Ya. Gimana sih? Iya, first Kultur impression bisa. ketika lo datang ke Jampang. Oh, begitu gua datang ke Jampang yang Lo jangan bodoh-bodohnya tuh pertanyaan. Oke. Oke. Pertama gue ke Jampang itu apa sih yang pertama gue lihat gitu kali ya? Oke. Lebih ke situ. Dan rasakan. Dan rasakan. Jadi gini. Jadi awal gue ke Jampang itu kan gue awalnya belum terjun ke konten kreator ya. Iya. Iya. Gue itu kerja di satu perusahaan yaitu perusahaan Oppo atau PT World Innovative Telecommunication. Oke. Nah, posisi gue waktu itu Endorse. adalah trainer. Hmm, Ya, trainer. mantap. Trainer di lapangan juga sih. Jadi jangan dibilang mantap ya. Kenapa tuh? Panas. Oh, ada sisi ini ya. Ada sisi sengsara ya. sengsaranya juga. Jadi gue di divisi trainer, terus gue pegang area kabupaten. Kabupaten. Kebagiannya itu adalah Sagaranten dan Jampang Kulon. Oke. Nah, Luas juga berarti lo dipercaya juga ya. alhamdulillah sih meskipun gue agak kadang-kadang begini gitu kan. Begini gimana? Begini begitu. Apa itu? Begini Oke, begitu. lanjut, begitu. lanjut. Gak jelas, gak Lanjut nih, jelas. lanjut nih. Lanjut, Gak jelas lanjut, lagi, lanjut. oke. Oke. Dan begitu gue keterima di trainer, gue training, gue langsung dikasih area, tuh 2 area, Jampang, Sagaranten dan Jampang Kulon ya. Oke. Pokoknya area dari Jublek, Sagaranten sampai sini, Jampang Kulon, Jampang Tengah, perjampangan aja. Iya. Itu area gua yang pegang. Nah, pertama kali gua keterima, terus gua ditanyain sama teman. Ini yang pertama kali yang gua rasain dan gua kayak yang memang bener ngelihat deh gitu ya. Temen gua tuh bilang, "Leh, lu keterima?" "Ya keterima, alhamdulillah." "Lu pegang area mana?" "Jampang." "Anjir, hati-hati lo." "Kenapa, boy?" "Jampang itu primitif." Itu yang bilangnya siapa? Orang mana? Temen gue. Ya orang mana? Orang Sukabumi. Oh, langsung. Sukabumi. Sukabumi kota. Sukabumi kota. Oke. Kota Sukabumi. Iya. Ya sama aja lah. Sama aja. Ya. Terus Percis. gue ditanyain, Iya.
emang kenapa kata gue? Kok lu kayak gitu sih? Gue jadi deg-degan. Iya. Gue mikirnya, wah ini orang Jampang bahaya nih. Kalau primitif setahu gue makan orang nih, kanibal gitu kan. Iya. Gue mikirnya udah kemana-mana nih. Oke. Cuman gue bilang, gak apa-apa deh, gue coba dulu. Emang kenapa? Lu kalau di sana lu harus hati-hati, lu jangan salah ngomong, lu harus ngomong yang baik. Kenapa? Nanti kalau lu salah ngomong, meja masuk perut katanya. Wah, gua demen nih gitu kan. Oh, ini culture-nya bagus, bisa-bisa gua belajar nih ilmunya. Nanti gua pulang ke Lampung, gua juga bisa masukin meja ke teman gua gitu kan. Bukan malah takut lu. Bukan malah takut. Gue kayak dapet ketantang ya? Iya, ngerasa itu ketantang. jiwa gue. Nah, Terus gitu. lu nyobain itu nggak? Belum sih, sampai sini gue gak ketemu aki-akinya gitu. Akhirnya gue langsung ke Jampang, jepret di training, dikenalin sama owner nih, kenalin nih, paten kata si SPP gue kan. Kenalin, akhirnya gue kenal, begitu gue kenal gue udah deg-degan. Oh ini orang Jampang, ini pak, ini orang Jampang, iya orang Jampang, baik-baik ya gitu. Oh iya pak, gue udah deg-degan aja. Ternyata apa? Yang ada baik, orang Jampang tuh baik, Wih. iya gak sih? Oke. Mau Sagaranten, mau di mana-mana baik banget gitu. Owner setiap ketemu gue nggak ada bahasa kalau nggak udah makan belum, kalau belum hayu ngaliwet. Oh, gitu. Wah, gue jadi seneng kan. Iya. Ini gue nggak jadi belajar ilmu santet. Ini Gimana pertama makan nasi liwet? agak getir aja sih. Kenapa? Takut. Getir gitu. Satu, gue takut meja yang masuk nanti. Yang kedua, Jadi masuk ke doktrin pikiran. ya masuk ke doktrin gitu ya. Meskipun gue pengen belajar gitu kan, cuman takut aja gitu. Nanti gue salah Mungkin ngomong. metodenya tuh Apa salah jamu? Iya gitu kan. Begitu gue dikenalin, ini namanya ikan peda gitu kan. Oke. Pedas. Mau ngomong itu nggak sempet aku, protes aja dia. Terus ada ikan apa? Japu. Japu, ikan JPK ya, japu gitu. Bukan. Terus ada sambal apa? Sambal pencok. Sambal pencok. Hah? Sambal kacang. Iya sambal ah? Pencok kacang. Protes lagi dia. Salah dikit aja protes. Lo yang salah. Ini yang salah. Gua yang salah ya? Emang namanya pencok kacang. Bener nih? Bener. Wah, ntar gue dikerjain lagi. Terus ada sambal pencok, ada sambal cikir. Cikur. Cikur. Kencur. Ya. Cikur. Oh, cikur. Dia ketawain aja. Emang beda ini orang Beda ya? ketawanya. Terus Lepas. kan itu sambal pedes banget ya? Iya. Katanya cabai setan. Buset, gua ngeliat ini setannya mana gitu. Gua udah ngeri aja gitu, cabai setan gua makan nanti masuk jadi setan juga gitu. Enggak, itu Ternyata enggak. bukan. Enggak, Itu analogi. Analoginya. Cabai Karena itu memang berbeledakan cabai ya. itu, Polosnya. Gila, itu gua makan cabai saking pedesnya langsung 2 minggu gua balik WC. Iya, cuci muka, cuci baju, mandi gitu. Anjir 2 Ya minggu. selama 2 minggu itu kan gua mandi, nyuci baju, nyuci piring. Gua itu dia mah. Bukan sakit perut. Bukan, gara-gara makan cabai. bukan. Ya sakit perut cuma sebentar. Nggak Berarti ada itu 2 minggu. rutinitas sehari-hari. Harus sehari-hari. Kenapa Nah, diomongin? iya, keceplosan gua. Terus, ya itu, begitu gua kenal sama orang-orang Jampang, ternyata tidak seperti apa yang temen gua bilang. Dan gua tuh apa ya, lebih respect sama orang Jampang dibanding sama orang-orang kota. Nah, itu pengen ditanyain juga, benar terus. Jadi kayak gini kan tadi bilang orang-orangnya baik. Iya. Padahal kan lo pertama kali ke situ kan. Iya. Arti baik lo menurut lo itu apa gitu? Kan kok bisa ngomong baik? Apakah Versi memang baik lo tuh kayak gimana? Apakah memang di sana tuh Lampung tuh kayak gini orang-orangnya mungkin apa kayak Oke, gimana? mungkin gini. Kalau kota sama Jampang beda ya. Ya. Apalagi Lampung sama Sukabumi udah beda jauh banget. Ya. Karena gini, menurut gua orang-orang di Jampang dan Sukabumi ya pada umumnya itu orangnya welcome. Oke. Satu welcome. Gua nggak ngelihat lu siapa, lu dari mana, ayo masuk kita ngaliwet. Nah, itu satu. Itu poinnya satu. Jadi selalu nawarin ya. Selalu nawarin, apalagi orang Jampang. Ya, orang Jampang tuh terkenal bagi gua meskipun ngomong itu agak ngagaleong, tapi ramah. Ramah tamahan. Dan gua betah tinggal di Jawa Barat itu salah satunya, khususnya di Sukabumi ya. Beda sama di Lampung. Lampung itu orangnya keras. Sumatera ya khususnya. Keras, Sumatera itu orangnya keras. keras. Bukan begitu. Bahasanya. Bahasa Dan memang kita orangnya memang keras kepala gitu. Coba aku pegang, keras kepalaku. Tuh. iya benar. Keras kan? Keras ini daripada ini. Keras. Keras kan? Kerasnya kayak gimana sih maksudnya keras? Jadi keras tuh seperti ini. Misalkan kalau misalkan orang mau lewat nih, Ya, punten kan kalau misalkan di Nah, Jampang sudah. kayak gitu. Tapi kalau di sana kayak gimana? kalau di sana beda. Punten. Kalau di enggak gitu. Itu orang Sunda tinggal di sana kayaknya. Punten gitu. Enggak gitu ya? Enggak ya? Batuk bisa-bisa. Jadi kalau di Sunda, gua pertama kali ke sini ke Cianjur, ketemu orang lewat sama AA sih lewat. Gua nggak kenal nih. Iya, Pak. Dia lewat, punten, cenah. Anjir gua bilang, apaan nih ngomong apa nih? Punten balik, saya bilang gitu. Ya, dia bilang punten, kalau nggak ditegur gimana kan? Kata gua, gila ini ramah. Terus dia agak nundukin gitu badannya. Nah itu menurut gue itu salah satu tradisi yang memang gua suka banget, ya kan? Dan terus kalau di Lampung bedanya, boro-boro kita mau punten-punten gitu ya. Kita lewat, set, kita lihat-lihatan nih. Gua lihat dia lihat gua kan.
Apa lihat kau berantem gitu gitu. Oh gitu. gitu. Kalau ngeliatin tuh kayak nantang. Jadi kayak nanteng gitu. Satu tuh. Mm-mm. Yang kedua, kalau orang belum kenal di Lampung, lu nggak punya kenalan di Lampung, lu bisa diporotin. Dimanfaatin. Makanya kalau lo harus ada kenalan dulu. Jadi kalau lu mau ke Lampung, kontak gua. Ya. Ibaratnya gua Terus kalau gue ke Lampung lo di Jampang gimana? ya Bisa juga. kontak temen kali ya? Bisa. Ntar gua bilangin, udah 50.000 aja. Sama aja. Sama aja ya. Dikurangin. Berarti naluri Lampungnya masih ada. di Masih sini. ada. Itu nggak bisa dihilangin tradisi. Tapi emang kayak gitu semua gitu. Enggak, itu enggak semua. Itu hanya oknum-oknum tertentu sendiri. Dan segalak-galaknya orang Lampung, galak itu artinya bukan galak karena kita belum kenal aja. Ya. Kita belum tahu. Jadi kayak orang Medan deh. Medan tuh kan kalau kelihatannya kayak galak banget tuh ngomongnya. Padahal dia tuh udah biasa ngomong kayak gitu. Contohnya nih, teman gua datang ya kan, set. Woi, dari mana kamu leh? Kita ketemu, semua benar kau ini. Nah itu orang Lampung. Sama benar kan Itu kayak mengajak berantem, nanyain dari mana doang. Ya kan? itu baru nanya doang. Itu. Ya kan? Gimana kalau Marah-marahnya marahnya? Iya. Kalau di sini, assalamualaikum punten di mana teh? Ih, sopan banget. Kadang gua kalau ngomongin orang ngedengerin orang Sunda lagi ngomong, kayak listening, gua harus diem, dengerin dulu. Pelan. Sopan. Kalau bisa ngomongin dalam hati. Dari ngomong dalam hati aja. Nggak ada. Oh, enggak ada. Nggak Enggak ada. Ya, Siapa tahu ada saking mungkin sopannya kali ya. gitu. Telepatinya Telepati enggak ada ya? Nah, kayak gitu. Jadi salah satu yang memang membuat gua tuh betah, itu ayah gua, ibu gua nanyain gitu kan. Lu betah gak di sana? Oh, betah di sini orangnya baik-baik. Masa sih? Karena ibu gua nggak percaya tuh. Karena tahu di sana itu kan keras dunianya gitu. Iya. Kalau di sini kan baik gitu. Gua nggak kenal aja gua diajak masuk, dibikinin kopi, padahal ini siapa sih gua gitu. Dan kayak gitu. Contohnya kayak kalian deh. Ngapain kalian ngundang gua gitu? Kita nggak kenal. Ya enggak? Ya enggak? Tapi karena kalian tuh welcome. Ya emang dari diri kalian tuh emang welcome deh. Gua nggak pandang lu siapa, lu dari mana. Ya udah ya kita kesini sharing bareng-bareng. Iya. Jadi orang anak desa yang tinggal di Jampang bukan berarti di sini anaknya Jampang doang. Nah, gitu. Jadi memang salah satu yang membuat gue betah banget itu adalah dari tradisinya yang memang lembut, sopan dan welcome. Kayak gitu. Ini kalau gue lanjut lagi panjang lagi nih, 3 lembar lagi. Tadi kan pekerjaan utama, bukan pekerjaan habit utama yang lo sering lakuin itu konten Kreator. Kenapa mau di sini aja? Kenapa nggak bangun aja di Di Lampung, di mana gitu. Apa yang membedakan? Karena gini, basic gue tuh sebenarnya bukan dari seorang konten kreator. Basic gue. Iya. Basic gue tuh di bahasa. Bahasa. Ya, bahasa. basic gue tuh di bahasa. Banyak yang bisa. Ya, gue tuh basic di bahasa. Gue sangat mencintai bahasa. Gue seneng banget belajar bahasa. Sampai bahasa tubuh juga gue pelajarin sampai sekarang belum bisa. Oke. Nah, tapi gue tertarik nih. Gue tertarik untuk menjadi seorang konten kreator. Begitu gue terjun kayaknya nyaman. Oke. Nah, sehingga gue butuh wadah. Gue butuh wadah nih. Wadah. Bukan. Mulai. Jadi konslet juga nih. Konslet ya karena aduh. Belum sejam udah konslet. Apalagi tiap hari. Tiap hari. Bukan konslet lagi. Error. Jadi sebenarnya di Lampung juga bisa, di Lampung juga banyak. Iya. Nah, tapi gua tuh orangnya suka kenal orang baru, gua suka tempat-tempat baru. Gua suka hal-hal yang baru. Iya. Oke. Kalau cuma di Lampung doang. Tuh, mulai lagi kan? Gue pengen masuk sini deh. Ngomongin dari sini aja gitu, bisa gak sih? Belum gitu. Jadi kalau gua hanya di Lampung, ya wawasan gua sekedar itu doang dong. Iya. Wawasan gua, relasi gua cuman ya seputar teman-teman gua doang. Ketemu lagi sih dia. Kalau gua di sini, gua bisa ketemu kalian. Iya. Gua bisa ketemu orang banyak, ya kan? Gua bisa ketemu orang baru dan gua bisa lebih banyak punya saudara di mana-mana. Ya kan? Betul. Nah itu. Dan gua tuh ada rencana pengen bikin usaha di sini, bikin rumah di sini. Siapa tuh jodoh gua orang sini. Oke, amin ya, kita doakan aja ya. Amin enggak? Itu banyak kan gadis Jampang. Ya kan jodoh sama gadis beda, gadis juga di kota juga banyak. Jodohnya kan yang susah. Jodohnya yang dicari itu bukan hanya sekedar gadisnya. Ada bahasa aduh parah. Kan gitu Mana dia? Oke. Ini menarik maksudnya menarik. Kayak lu tuh jadi kalau gua benar-benar ngerasain memiliki banget nih di Jampang gitu sampai ke Ada rencana tinggal di sini. Jadi gini, di sini, usaha di sini. Iya benar. Jadi ada orang Jampang yang bilang ke gua tuh nggak nyaman di Jampang gitu. Ada orang Jampang nih, tapi gua nggak bisa sebutin ya. Ada yang bilang dia asal Jampang, ya inisialnya
Sebutin nama semua kali. Semuanya nanti semua gua sebutin. Ada lanjut. Jadi ada yang bilang gue tuh nggak betah di Jampang, gue pengen ke kota, gue pengen tinggal di kota, dan Jampang tuh memang masih susah banget gitu. Ada yang bilang seperti itu. Dan gue ngerasa gue dari kota gue betah, gue bangga jadi orang Jampang anjir. Gue ke kota dibilangin sama temen gue, anjir orang Jampang kesini. Iya dong, nih orang Jampang ngomongnya agak leong, saya bilang. Nah, apa gue? Keren. Gue orang Lampung anjir, gue orang Lampung. Ya kan, gue orang Lampung. Gimana lu orang Jampang sendiri kok bisa gitu? Kalau gitu gue ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Ya terus Seruput dulu. Telat ahnya. Tinggalan di situ tadi. Nah, jadi gitu. Tuh dia ketawa lagi. Enggak, itu tim. Jadi gue tadi tanya kenapa di Lampung nggak di sini kok mau gitu kan. Salah satunya gue tuh suka hal baru, gue pengen ketemu orang baru, gue tuh harus punya relasi yang baru. Dan di sini ada wadahnya, ada komunitasnya. Sebenarnya kalau bahasanya komunitas tuh bisa nomor 9 ya. Karena di mana-mana juga banyak komunitas. Ya, contohnya. Tapi kalau di desa mah masih sulit. Ya, tapi di sini tuh ada dan masuk sama gue. Oke. Banyak komunitas di luar yang ngajakin gue masuk, yuk gabung sini. Tapi kita nggak sejalan. Tapi begitu gue di sini, meskipun orang itu tua-tua, ya nggak seumuran gitu kan, tapi sejalan sama gue gitu. Makanya gue. Contohnya nih, dalam komunitas itu kan ada beberapa anggota nih. Ya anggotanya ada yang tua, ada yang muda, ada yang udah kolot, ada yang masih ngora, ya kan. Tuh ada 4 tuh berarti kan. ada yang masih ngora gitu kan. Ngora. Ada laki, ada perempuan. Ada laki, ada perempuan, ada cewek, ada cowok, ya kan. Nah, jadi dari siklus itu gue nyaman sama orang-orangnya. Orang-orangnya itu memang saling menghargai banget, meskipun gue masih jauh umurnya, meskipun gue tuh siapa, meskipun gue tuh dari mana. Nah, satu nyaman di situ gue. Meskipun lo asing ya. Ini contohnya kayak gimana? Kan gitu barusan. Kan udah dikasih contoh ya. Iya. Enggak, yang lebih spesifiknya Spesifik kayak lagi nih. saling mendukungnya kayak Nah, gimana? contohnya gini. Gue lagi konten nih. Begitu konten semangat. Ada fasenya gue tuh lagi ngedon. Datangnya satu orang. Kenapa ngedon? Susah. Ini bingung idenya, gimana cara naikinnya? Jangan gitu. Sok semangat atuh. Gua aja udah tua masih semangat. Berarti selama konten creator juga dibangunnya di awal Lampung juga pernah? Di Lampung. Baru Di sini dong. Baru Di sini. Pertama kalinya di sini. Lahirnya gua bikin YouTube itu di Jampang. Makanya orang-orang tuh, aduh gua tadi keluar gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau gak malu. Itu kan sopan. Gua tarik lagi deh. Masuk lagi. Ntar diedit. Oh, teredit. Dipotong segitu. Dipotong semua ya. Nah, terus sebenarnya banyak yang orang-orang tuh ngajakin gua di kota gitu ya. Tapi gua lebih nyamannya di sini. Kenapa? Lahir awalnya gua bikin YouTube tuh ya di sini. Gua udah kenal orang-orangnya, gua kenal ngebangun dari awal komunitas tuh bareng-bareng teman-teman tuh gimana. Mungkin teman-teman semua masuk ya. YouTuber Pajampangan deh. Bilang aja gitu. Itu ada beberapa teman-teman yang memang kita suka kumpul, suka support sistem bareng-bareng, sharing gitu. Jadi itu yang membuat gua tuh lebih ada euforia untuk lebih semangat bikin konten di sini. Effort lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya di Lampung bisa. Kemarin gua balik ke Lampung 6 bulan gua bikin video di Lampung bisa. Tapi gua nggak dapat support sistem itu. Karena gua ngerasa beda gitu. Satu gua ngelihat orang-orang ini lagi. Ya kan? Desa gua, tempat gua lahir di sini. Dari gua lahir gua lihat tanah ini. Di sini lagi. Jadi gue mau nge-explore-nya lebih ke kurang penasaran. Ya, lebih ke nggak penasaran gitu. Tapi kalau di Jampang, gue lebih banyak penasarannya. Ditambah ada support-support orang-orang yang lebih Ya itu karena lu pribadi lu tuh suka hal yang baru. Iya. Kepribadian lu tuh suka explore yang baru. Yang baru. Iya sih, sebenarnya mungkin alasannya karena itu punya pengen ada yang hal baru. Poin Tapi pentingnya di situ. Bukan berarti Lampung itu gak istimewa. Iya, bukan. Semua tempat Karena pasti kepribadiannya istimewa. aja. Kalau ada yang bilang Lampung gak istimewa, pulang saya begal. Lampung itu istimewa. Iya. Ada gajah cabe-cabean di sana. Gak percaya kan? Gajah Lampung tuh kenalnya gajah kan? Gajah cabe-cabean. Terus begal. Begal di sana tuh lebih eksotis daripada di sini. Apa? Wih, begal di Lampung itu lebih sangat ya kan. Lewat tembak meninggal, ambil motor pergi eksotis. Kalau di sini begal, assalamualaikum, punten mau ngebegal, boleh nggak? Boleh, silakan diambil motornya. Bensinnya nggak ada, diisi dulu. Boleh. Gitu. Asal jangan lupa diantar dulu pulang. Gak ada begal yang gitu, gak ada. Nggak ada di sini. Sama aja. Bukannya sopan kan di sini begal sopan punten. Gak ada. Beda, sama kayak di sana juga berarti. Enggak gitu. Diam-diam kalau di sini diam-diam. Oh, Untungnya diam-diam. hilang aja, enggak ngancam, enggak Kayak ngebunuh, mengkelabui tapi dulu hilang gitu aja ya. gitu. Tapi kalau misalkan perbedaannya mungkin kalau di sini mah tidak langsung membunuh. Tidak langsung membunuh. Nah, kita jadi ada opsi antara hidup
kan kalau di sana kan nggak ada opsi sama sekali mungkin ya. Nggak ada. Langsung. Jadi nggak ada mati. negosiasi dulu. Nggak ada negosiasi. Nah, Itu mungkin kalau di sini mah tukang bisa. begal diwawancara, kenapa nggak negosiasi dulu? Ya kalau negosiasi ini mah beli bawang, bukan begal. Gitu Mur. Tapi gue nggak pernah sih wawancara tukang begal gitu. Tapi Pengen kalau, gitu maksudnya ya. Tapi kalau di sini mah ya ada opsi untuk hidup lah. Ada usul dulu. Makanya gue bilang juga apa perbedaannya seperti itu ya. Itu mah contoh lebaynya deh ya. Iya. Punten mau ngebegal boleh nggak? Oh, boleh silakan ambil motornya. Hati-hati ya. Ini nggak ada bensinnya. Kalau bisa antar saya pulang dulu dong. Iya, oke. Untung nggak meninggal katanya kan. Untung dibegal dianterin pulang. Tuh untung. Orang Sunda tuh banyak untungnya. Oke. Keren ya. Oke gitu. Tadi bisa bahasa, suka akan dengan belajar bahasa gitu. Nah. Itu bahasa apa aja nih yang disuka? Yang lo suka bahasa nih. Iya, Tadi bilang lu sendiri. coba suka. dong unjuk skill bahasanya. Jadi kalau Berapa bahasa yang lu kuasai sekarang? Kalau untuk bahasa, gue tuh bisa banyak bahasa sebenarnya. Tapi gue tuh cinta budaya loh. Oh iya. Gue cinta budaya. I love culture. Oke. I love culture of Indonesian. Indonesia. Nah, apa lu bilang? Aisyah. Oh, Indonesia. Jadi kalau misalnya bilang bahasa, dari bahasa culture dulu deh ya, dari budaya kita, bahasa suku. Suku tuh apa sih? Kaki ya? Iya. Kaki ya. Suku. Kalau bahasa Sunda. Oh, kalau bahasa Sunda kaki. Tapi kalau misalkan dalam negara, Bahasa Indonesia. Suku itu adalah culture ya, culture Iya. apa sih namanya? Suku aja ini namanya. Iya. Bahasa Indonesia suku kan? Iya. asik. Ras. Nah, ras. Nah, jadi kalau misalnya bahasa dalam di suku, gue tuh suka belajar banyak bahasa baru. Suka banget gue belajar bahasa. Contohnya apa? Gue bisa bahasa Jawa. Gue bisa bahasa Lampung. Gue bisa bahasa Palembang. Palembang itu dibagi dua. Ada dialek A, ada dialek O. Ada bahasa Ogan namanya. Ogan itu masih pecahan dari Palembang. Tapi bahasanya beda. Palembang pisah gitu. Pisah, bukan pisah, tapi Dua genre. dua bahasa. Dua Bahasa. Kayak gitu. Dua dialek. Terus gue bisa bahasa Padang. Oke. Terus sekarang gue bisa bahasa Sunda. Ya kan gue bisa ngabacokak bahasa Sunda aja nama gitu kan. 6 ya. Meskipun agak ini. Terus tadi apa aja nih? Ih, lupa kan gara-gara lu. Sunda sampai Sunda. Sunda. Ini Sunda nih. Iya. Ini tadi apa nih? Jempol ya. Padang itu Padang. Oh, di Padang. Sunda Padang deketan dong. Ini Sunda nih, ya. Nah, itu. Sementara itu dulu sih. Ya kalau misalnya kayak Medan itu gue lebih ke logat karena bahasanya Sulawesi gak bisa. Sulawesi gue bisanya tonya doang. Gimana sih? Ya toh. Ya toh. Kayak begitu toh. Mangan atau? Sulawesi. Tabe. Iya benar. itu kayak Papua. Ya emang mirip Papua. Emang mirip Papua. Lu ngomong Papua jangan ada gua dong. Kenapa? Ya. Papua tersindir Ya, Papua. tersindir. Ya enggak apa-apa Iya, sih. iya. Saya juga suka orang-orang Papua karena bahasanya juga beta sumber air sudah dekat gitu. Semua kan toh. Sudah makan tuh. Saya pengen belajar banyak Wah, bahasa. itu bagian Indonesia yang terkeren itu. Iya. Papua itu. Kita ke Papua. Ngomong-ngomong itu bahasa-bahasanya. Kalau untuk ini gue kasih contoh aja deh ya. 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 Kalau bahasa Lampung, banyak orang-orang beranggapan bahwasanya di Lampung itu ya bahasanya itu bahasa Jawa. Orang beranggapan bahasa Jawa. Ketika gua ngomong, dari mana Mas? Dari Lampung. Oh, ngomong Jawa dong. Gue bilang enggak. Bahasa Lampung itu beda sama bahasa Jawa. Lampung itu adalah provinsi yang memang sudah mempunyai budaya sendiri, adat sendiri. Dia punya adat sendiri, dia punya bahasa sendiri, budaya segala macam punya sendiri-sendiri. Bahkan gajah punya sendiri tuh. Ya. Begal ada sendiri. Gajah Lampung. Gajah Lampung. Ya, makanya ada kopi Lampung gajah Kopi kan. Lampung, gajah Lampung, paten Lampung. Tuh. Jadi paten Lampung juga kan. Nah, Iya paten. jadi kalau bahasa Lampung nih, contohnya mau bahasa apa dulu? Mau ngomong apa dulu nih? Support perkembangan ruang anak desa karena RAD. Ih, amat nih bahasanya. Ini tuh buset. bener. Support perkembangan ruang anak Support desa. perkembangan anak desa. Ruang anak desa. Ruang anak desa. Karena kami hadir untuk desa. Karena kami hadir untuk desa. Pakai Intinya bahasa seperti itu. Lampung. Intinya pakai itu tuh. Ya, intinya Poinnya mah di situ gitu ya. Pokoknya gini. Kuti Rompo support ruang anak desa. Ruang anak desa. Terus apa lagi tadi? Karena kami hadir untuk desa. Oke. Because ekobi. Jadi Nek kuwi Inggris. apa Lampung? Lampung ya. Bisa sekata-kata bahasanya beda. Karena sikam hadir guai Desa. desa. Deso. Ora deso. Desa Coba cepetin. desa Rumpo. Coba Itu bahasanya agak pabelit gitu ya. Oke. Ini statementnya emang sengaja yang susah nih kayaknya ya. Gue pulang lidahnya kebalik nih kayaknya. Enggak. Tidak kembali. Jadi intinya Kuti Rumpo support, jangan lupa support Jo ruang anak desa karena sikam hadir guai
desa. Oke. Desa Ruko. Berarti itu Lu ngerti nggak? Kan tadi yang dia Oh, iya. nyaranin. Oh iya dia yang ngasih tahu ya. Oh iya. Lupa dia lupaan. Kayak Jainuddin. Kayak Jainuddin. Iya, Hayati. Zainuddin Hayati. Iya. Oh film iya, itu. iya benar. Nah, mirip-mirip dikit. Kayak itulah mau Sulawesi. Sulawesi dia, Sulawesi toh. Iya. Ada tohnya. Nah itu kalau bahasa Lampung. Lampung. Kalau Padang. Lu Padang mau ngomong apa lu? Cie, 2, 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Iya. On nemannya dah ada pitiah, ada ayam kok. Iya. Baka banyak dah. Udah di mana ya kau? Apa tuh artinya? Hah? Baka banyak tuh bagaimana kabarnya? Enggak dijawab sama dia ketawa-tawa Oh, doang. enggak ngerti Oh, nggak ngerti ya? Ngerti. Gua kira sombong. Aduh. Nggak ngerti. Itu bahasa Padang. Kalau bahasa Palembang tuh dia lebih ke Oh. kaget namakan apa gitu. Kalau makan belum kau? Kau makan lah. Mati kau udah makan. Itu nadanya harus seperti itu Ya, juga. nadanya memang seperti itu. Mimik ya, jadi harus seperti itu. Mimik juga seperti itu. Jadi jangan kaget nanti kalau kalian main ke Lampung, ke Sumatera khususnya, begitu ngomong sama orang Palembang, di mana kau? Bang. Alah, nyentak, gitu. Jangan gitu. Itu nggak nyentak, emang nanya gitu. Oh, aku dari ini bang, Sukabumi aku, gitu aja. Nah kemana kau? Emang logatnya Memang logatnya kayak seperti itu. gitu. Nggak ada. Nah kemana? Gue takut kalau kau? misalkan anak Jombang baru ke Palembang ditanya kayak gitu mereka udah habis sih. Iya, pulang langsung. Pulang Balik langsung lagi. nangis Wah, ya. yang balik gitu ya. Tebet aing mah gitu ya. Dicarikan Dicarikan terus. Padahal mereka nanya Padahal sopan nanya. ya. Itu sopan bagi mereka gitu. Itu bahasa Palembang ya. Iya. Palembang. Tadi gua udah ngomong apa sih tadi? Palembang, Lampung, Lampung, Padang, tadi udah ya. Udah. Apa lagi? Jawa. Jawa. Wah, kalau Jawa itu memang lingkungan gua Lumrah. orang-orang Jawa. Di mana-mana gua ketemu orang Jawa. Sampai gua ke penjaga WC juga orang Jawa. Jawa. Jadi memang ya kebiasaan saya ngomong di sana itu yang ngomong Jawa. Ini logatnya udah Logatnya itu memang udah masuk sama saya sebenarnya. Jadi kalau masalah bahasa Jawa, yo iso. Enak kancamu iso ngomong Jawa nih kan? Aku iso. Iso ngomong Jawa. Asli Jawa ndi, Mas? Aku Jawane ning Yogyakarta. Yogyakarta. Lah lahir nang kono. Ora. Tinggalnya ning kene. Tinggal nang kene tapi kuliah nang kono. Kuliah nang kono. Iya. Oh. 7 tahun aku. 7 nang kono. tahun. Iya. Lo 7 tahun ning kono. 7 tahun aku nang kono. Kuliah. Iya, kuliah. 7 4 katanya. Pitung, Ih, empat. Pura-pura enggak tahu dia, pura-pura enggak tahu tuh. 7. Tuh, dibilang 10 percaya lagi. Aduh. aduh ditepun terus sih sama orang-orang. Aduh. Ya tadi Jawa. Itu Jawa. Jawa. Terus apa lagi tuh tadi? Sunda. Sunda. Ah, tuh bahasa Sunda mamaran. Kira-kira itu bisa bahasa Sunda. Ya selila orang ada Tapi di. masih ada nih dikit. Logatnya belum masih ada. nyampe. Logatnya tuh, nah, jadi gini. Gua bahasa Sunda tuh bisa. Tapi yang susah itu logatnya anjir. Ya. Logat lemesnya tuh wow. Enggak dapet gua. Terus bahasa Sunda gua tuh ngapa cocok ke mana karot. Jadi kasar gitu. Jadi kalau misalnya gua ketemu orang yang baru kenal, lebih baik gua ngomong bahasa Indonesia deh. Karena takutnya ya takutnya gue ngomong bahasa Sunda nggak sopan gitu kan. Contohnya gini, ada kemana mana? Nyatu heula tuh kayak dia. Wah, itu udah jadi sasaran empuk. Gua takut kalau dia nanya ke preman gitu. Makanya gua bus, langsung gitu gua. Disuapin. Kira-kira. Disuapin. Kayaknya. Nih, disuapin. Pakai sekop ya. Ah, gitu dia. Lain. Itu kalau bahasa. Kalau internasional ada. Kalau untuk internasional gue pernah belajar tuh 3 bahasa. Untuk bahasa Jepang, bahasa Korea sama bahasa Inggris. Oh, coba. Nah, cuman untuk bahasa Jepang itu gue belajarnya otodidak. Ya, belajarnya Jepang otodidak. otodidak. Ya, gue belajar otodidak. Gue nggak Coba, sempat sampai masuk ke mana kursus bahasa Jepang. Contohnya kayak ya gue belajar kayak huruf-huruf Jepang kayak gitu. Cuman gue sebelum sampai memperdalam sih. Tapi emang huruf-huruf Jepang tuh gue dengar sih ada beberapa gitu, ada 3 kalau nggak salah. Ya, ada 3 ekor. Gue minum dulu ya. Seruput. Ah, gitu gue nungguin itu dari tadi. Ah, bener nih, si Aka beneran. Ah, Kenapa ya? kalau gue nggak ridho tuh. Kalau kultur di sana ada kayak gitu. Aduh, di sana mah gitu. Lebih keras ya, keras. Jadi naga. Temennya di depan pingsan, mau jengkol soalnya. Nah, Itu kalau yang internasional coba dong. tadi nanya apa Tadi tuh? sebelum Enggak jauh deh. tadi. Ada 3. Ada 3. Ya, untuk bahasa Jepang itu ada 3 huruf, yaitu ada kanji, katakana, dan hiragana. Oke. Nah, Bedanya? beda. Fungsi-fungsi. Fungsi-fungsinya tuh biasanya seperti ini. Kalau kanji itu Lo agak munduran dong coba. gua munduran nih, Iya. biar nggak, gua takut nanti lu ketawain lagi di sini. Enggak. Gini, gini nih. Ya, relax aja. Oh, relax. Oh, jadi tegang. Nah, jadi kalau kanji, ini ada kanji, katakana dan hiragana. Kanji itu nama huruf
nama huruf Jepang. Kalian pernah nggak sih ngeliat huruf Jepang yang gambarnya itu kayak kotak sawah terus Iya, ada emang garis-garis? kayak Itu huruf kanji namanya. Iya. Huruf kanji itu biasanya dipakai oleh orang-orang asli sana. Oke. Itu biasanya pribumi asli. Karena orang Indonesia itu kalau dia belum N3, kayaknya dia itu susah untuk mengerti bahasa kanji. N3. N3 itu nama level belajar bahasanya. Kalau M3 MP3 namanya. Nah, kalau N3 bahasa ya, jangan salah arti. Nah, terus kalau kanji tadi itu tadi kanji ya. Iya. Kalau katakana hiragana itu biasanya untuk orang-orang asing. Karena apa? Karena mudah dipelajari. Dia nggak banyak anak huruf. Nggak ada anak huruf. Jadi kanji itu misalnya garis gini, ini huruf A, garis gini huruf B, garis gini huruf C. Jadi tinggal digabungin aja. Itu lebih mudah. Kayak gitu. Jadi kalau Jepang itu seperti itu. Apa katakana? Katakana dan hiragana. Itu Katakana, sama hiragana. secara penulisan dan Beda dong. Pasti ada bedanya. Oke. Dua ini. Jadi kanji itu memang agak lebih ribet tapi lebih simpel belajarnya. Karena dia hurufnya nggak ribet, Iya, nggak ada anak huruf. Nggak ada Kalau ada anak huruf itu lebih susah. Contohnya kayak Hangul Korea itu lebih susah. Karena dia ada anak hurufnya, lahiran terus. Banyak anaknya. Coba dong dikit ngomong. Bahasa Jepang, ohayo gozaimasu. Itu kan Ohio. dia logatnya Ohio udah gozaimasu. apa ya? Udah pintar tuh Semimase. logatnya. Semimase Lampung desu ndeimasu. Berarti kalau misalkan belajarnya itu suka langsung ngedengerin logat-logatnya. Ya, salah satu gue tuh lebih ke listening. Listen. Jadi gini, kalau mau belajar bahasa, lebih banyak-banyak Listening. Karena dari kecil dulu kita diajarin itu bukan Ya, ABC, benar. tapi dari mendengar. Itu mudah banget tuh kalau listening kayak gitu. Cuma bedanya gini, kalau cuma listening doang kan pronunciation-nya gak dapet. Ya, memang di situ nggak gitu. dapatnya. Soalnya gue juga kalau dengerin doang emang nempel. Nempel di tapi sini. tapi di otak doang gitu. Bisa ngomongnya tuh di otak doang, nggak bisa Jadi di mulut. Ngerti, Itu tapi lirik nggak lagu. bisa ini. Nggak bisa, cuma nggak tahu bener apa enggak. Oh, nah, iya, kayak iya. gitu. Jadi Bener. kalau asal ngucap emang bisa gitu kan dari lagu. Oh, lagunya kayak udah hafal nih gitu. Cuma kalau misalkan itu kan pakai emang hurufnya gini loh nulisnya. Ya, gitu. jadi kita lebih tahu spesifik ya. Betul. Nah itu kalau Jepang tuh seperti itu, ya kayak konbanwa. Ya gue belajar kayak sebatas itu dan yang membuat gue berhenti belajar bahasa Jepang secara sendirian tuh ketika gue pengen belajar bahasa Korea. Berapa Gua lama tertarik. tadi? Lu beralih. Tadi itu Jepang berapa lama? Enggak lama, paling 2 minggu gue belajar juga. 2 minggu gue belajar udah hafal huruf, udah bisa bikin kalimat, udah gue belum bisa ngomongnya, belum bisa conversation. Kenapa? Karena gue gak ada temen. Ya kan? Gue Tapi ngomong ada kepengen dilanjut nggak? ada sih, ada pengen bahasa. Gue tuh masih bercita-cita gue pengen bahasa Jepang dan gue bisa pengen bahasa Cina. Iya Cina. Sumpah pusing dengerin bahasa Pusing. Cina. Yes. Pusing sih sahu. Nah, itu bahasa Cina. Ngerti gak? Saya juga ngerti apa saya omong. Pura-pura ngerti aja lah. Ngerti ya? Ngerti. Cina sama Mandarin Sama. Cina sama Mandarin sama. Cina itu nama negaranya. Mandarin berubah. bahasanya. oh nggak ada bahasa Cina aslinya apa atau gimana gitu. Jadi Cina itu bahasanya Mandarin. Nggak ada ini gitu. Kayak Indonesia gitu. Iya gitu. Dia lebih kayak ada bahasa dia kayak kalau Korea kan Hangul. Kalau Cina Mandarin. Oh. Kalau Jepang katakanlah hiragana, kanji. Nah, kayak gitu. Jadi ada nama-nama sendiri. Emang dia lahir begitu lahir dikasih nama kayak mamanya. Oh bahasanya. Oh, bahasa. Itu tadi Jepang. Itu Jepang. Itu Jepang. Korea tadi. Kalau Korea, gua langsung berhenti kan tuh belajar bahasa Jepangnya. Gua stuck kayaknya udah deh, gua pengen belajar. Karena gua ngerasa ini kayaknya mudah banget deh dipelajarin gitu. Widih. Udah dulu deh, nanti dulu. Gua pengen belajar Sunda dulu. Gua belajar bahasa Korea. Gua tertarik, gua cari di Facebook tempat kursus bahasa Korea. Begitu gua buka Facebook, langsung muncul tuh, jebret grup info belajar bahasa Korea, loker untuk ke Korea. Waduh. Waduh. Ini nih kata gua. Suka nih, gua klik, jebret, langsung gua chatting adminnya, langsung dibilang, gua dulu manggilnya bukan A, karena di Lampung ya, Mas biasanya. Mas, ini di mana? Daerah Cianjur. Wah, yang bener. Iya bener. Wah, penipuannya saya bilang gitu. Oh, malah nuduh kata dia kan. Kalau nggak percaya sini aja. Langsung gua ke Cianjur. Itu awal mula gue ke Jawa Barat. Gua langsung bilang ke orang tua, gue pengen belajar bahasa Korea ke Cianjur. Ini tempatnya. Gue pengen lihat dulu. Ya udah, besok siap-siap kata ayah. Kalau mau belajar ke sana. Nah, langsung gua tuh di stopin mobil besoknya, langsung turun di Cianjur. Sampai Cianjur, orang-orang ngomong pakai bahasa Sunda. Iyalah kan orang Sunda Cianjur. Gua kira tuh bahasa Korea. Dan tadi Ya, dia ngomongnya kayak yang atau udah orang aku makanya gitu. Wah, Kan- hebat ngomong Koreanya kata gua. Gak logis. Terus dia bilang,
Teh di mana? Aduh, gue jawab apa nih kata gue, saya nggak bisa bahasa Korea, saya bilang gitu. Ini bahasa Sunda. Oh, orang mana? Orang Lampung. Baru dia pakai bahasa Indonesia. Ya iyalah, orang bahasa Korea berarti negara Korea. Ini lo maksudnya ke Cianjur, Cianjur. berarti masih Sunda. Enggak, tadi ada kursus. Dia Iya. Ya, Gitu. gua kira memang di situ conversationnya mereka itu menggunakan bahasa Korea, ternyata bahasa Sunda. Gua agak ruas dan kaget gitu. Nah, begitu gua join di kursusan itu, gua belajar, sebulan gua belajar, gua ambil basic-basicnya karena gua udah punya basic bahasa Inggris. Gua cuma ngambil basic bahasa Koreanya karena mahal dan gua harus kos. Gua buka kursus bahasa Inggris. Bukan kursus sih, lebih ke private bahasa Inggris, dan gua belajar lagi otodidak bahasa Korea. Apa yang membuat lo tertarik belajar bahasa Korea? Karena gue cinta bahasa. Gue lebih Kenapa pilihannya itu? Iya. Kenapa pilihannya bahasa Enggak Korea? Rusia dulu, enggak Jerman dulu, enggak Prancis. Iya. Sebenarnya karena gue nggak ngeliat ke situ sih. Gue nggak memperbandingkan itu. Karena begitu gue belajar bahasa Jepang, terus gue ngeliat orang Korea ngomong tuh di film. Berarti tertarik ke saya sana. coyo. Oh my god, No cincang. sekia, katanya gitu. Wah, kata gue, ini keren nih kayaknya gue belajar nih. Bener, mengumpatnya bagus ya, Iya. I shake ya. Asyik ya gitu. Begitu gue lihat, waduh hurufnya kok banyak bundel-bundelnya, ada makhraj, ada tajwidnya. Wah, ini lebih dari bahasa Arab nih kata gue. Harus kursus nih, nggak bisa otodidak gue kan. Dari situlah gue langsung belajar ke bahasa Korea. Itu kursusan tempat untuk belajar bahasa Korea untuk kerja. Gue cuma belajar doang, makanya mahal. Berapa? Dulu itu 1 bulan itu 3,5. 3.500.000 1 bulan untuk belajar. Makanya gue ambil inti-intinya doang. Program itu 3 bulan. 3 bulan gue dijamin bisa. Tapi gue nggak mau karena mahal, ya kan. Gue daripada 3 bulan gitu gue habis bangkrut ntar kan. Jual tanah, jual rumah, jual diri gue ntar. Mending kalau laku lagi. Langsung gue ambil materi basicnya, gue beli buku-bukunya tuh, gue pelajarin tuh di kosan. Sembari gue belajar sendiri, gue open private bahasa Inggris. bahasa Inggris. 1 bulan itu. Bukan 1 bulan, seterusnya gitu. Selama 1 tahun deh gue kayak gitu tuh. Itu di Cianjur berapa tahun? Setahun. 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 Oh, pantes. Gue pulang-pulang lebaran. Begitu lebaran, ibu nelpon pulang dulu. Tahun berapa? Itu tahun 2000. Tebak lo tahun berapa tuh? Ayo kepo ya. Tahun berapa? Tahun berapa? 2019. 2018. Oh, Itu 2018. 2017 gue di rumah Inggris, 2018 gue di Cianjur, 2019 gue udah ke Sukabumi. Lumayan. 2020 di Sukabumi, 2022 21 dulu. 21 di Sukabumi lagi, 22 di sini lagi gue. Nah, jadi gue belajar 1 bulan jebret gue belajar. Cuman sayangnya apa? Orang-orang, Sayang. orang-orang, lu mah, aduh, gue masuk sini ah. Orang-orang tuh belajar bahasa itu ya, lebih ke pengen ngobrol dan listening ya. Nah, sayangnya gue itu ketika belajar bahasa Korea, gue lebih ke materi, sehingga logat bahasa Korea gue tuh nggak terlalu dapet. Tapi kalau materi, lo boleh tanya sama gue. Contohnya kayak grammarnya, SKOP-nya, perbedaan antara materi Hangul dengan Indonesia itu bedanya seperti apa, SPOK-nya, ya. Iya. Nah, lebih ke situ. Sehingga ketika ngomong, ya mungkin gue agak lebih kaku tuh bahasanya, karena gue nggak sering, gue tuh nggak suka drama Korea gitu. Gue tuh nggak suka drama Korea. Gue kalau nonton Korea, ya paling action gitu, yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Film Korea ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Enggak sih, udah Korea jarang ada yang pakai bahasa Inggris. Ada. Apa? Yang judul apa? Ada waktu itu namanya tuh lupa gua. Soalnya actionnya juga biasanya emang mereka tuh cinta negara sendiri. Iya. Tapi kan kalau di Google tuh, di YouTube tuh Ada. bahasanya suka Oh, ditranslate. iya dibalik gitu kan. Ngomongnya juga jadi bahasa Inggris. Di dubbing. Dia di dubbing. Abu dubbing. Nah, jadi situ tuh. Jadi gue belajar tuh kan bahasa Korea selama 1 tahun. Ngajar bahasa Inggris Ya. di Cianjur. Dan itu ya alhamdulillah sih memang karena gue niatnya di situ buat satu kontribusi gue bisa bahasa Inggris. Selain gue dapet cuan, gue juga harus berkontribusi untuk ke orang-orang sekitar. Intinya gue cinta negara gue deh. Lu harus bisa bahasa Inggris kata gue. Dan kebetulan Cinta negara gua, lo harus bisa bahasa iya, Inggris. lu kalau cinta negara lu harus bisa banyak bahasa. Supaya ketika lu ketemu orang lain, lu gak dibohongin. Kayak lu tadi Kayak gua awal tadi, kebingungan. Wah, ini bahasa Korea. Statementnya butuh dicerna dulu Memang ya. harus gitu, supaya lu agak mikir dikit gitu kan. Emang agak Gitu. gitu suka bikin orang mikir gitu.
Iya. Biar lo bisa tetap keluar ngelawan pakai bahasa Tuh, asing gitu. kan. Nah, jadi gua tuh bikin brosur ya kan. Gua share ke sekolah-sekolah. Kebetulan di sekolah itu lagi mau menghadapi ujian nasional. Mereka lagi butuh-butuhnya bahasa Inggris nih. Iya. Begitu gua share, oh bisa bahasa Inggris, bisa, langsung belajar lah. Belajar kan. Banyak tuh. Banyak. Itu gua buka private, namanya juga private ya, pertemuan jadinya. Sekali pertemuan itu gua buka waktu itu gocap 50.000. Sekali pertemuan tuh 50.000. Dan durasinya 3 jam. Kalau mau 4 jam 5 jam juga oke. Capek ya 3 jam? Serius? Itu durasi dari gua. Kalau dia nggak sanggup ya udah. Dari gua 3 Tapi jam. kebanyakannya sanggup. 1 jam aja udah melehoy, ngantuk, tidur, gitu. ngejongkeng juga itu orang belajarnya juga. Ya dia yang rugi gitu kan, gua nggak rugi. Lu mau 3 jam, Tapi lo 10 jam juga tamatin oke. sampai 3 jam? Enggak lah. Kalau udah nggak masuk ngapain? Iya. Gua ngomong nggak cokak juga udah banyak burungnya di sini tuh, ya kan. Rata-rata tuh paling setengah jam juga orang udah, aduh pusing, udah mister, besok lagi. Ya udah. Yang penting kan gua 50.000. Nah, alhamdulillah begitu gua share itu ada 25 orang lah. 25 orangan yang belajar sama gua pertama itu. Ya. Dan dalam 1 minggu itu ada 4 kali pertemuan. Ya, berarti setiap minggu berarti ya. Setiap minggu, bukan setiap minggu, jadi 1 minggu. Oh, 1 minggu 4 kali. Rabu, Kamis, Minggu, Senin. Jumat gitu. Jadi ada 4 kali pertemuan Minggu, dalam Kamis, Jumat, Minggu. Iya, bukan 4 kali dalam satu. Iya, seminggu 4 kali. Nah, iya, masih susah kan? Capek ya. Capek. Pengen di sini dulu, yang ngejebur. Capek ngadepin lu. Oh, tapi ngadepin gua. Nah, Oke, terus. kadang-kadang gua juga capek ngadepin gua sendiri. Udah tahu Akhirnya gua ngajar tuh. Alhamdulillah tuh kan, ya bayangin aja 25.000 50.000 dikali 25 sekali Iya. pertemuan. Lumayan kan? Lumayan. Seminggu 4 kali pertemuan. Berjalan tuh. Berjalan. Akhirnya gua pulang ke Lampung. Ya, kenapa? Ya gua harus lebaran kan. Lebaran gua pulang ke Lampung. Lebaran, oke. Balik ke Lampung. Akhirnya dari Lampung gua balik lagi ke sini. Mau buka kursus lagi. Cuman begitu buka kursus lagi, orang tuh nggak ada yang percaya kalau gua tuh bisa. Dulu teman gua ngerekomendasinya, lu jangan di Cianjur dong, Cianjur mah masih sepi, mending ke Sukabumi, kata teman gua tuh. Iya, Itu orangnya di Parung Syah tuh rumahnya. temen lu. Iya teman gua. Kalau lu mau, lu kesini, gua cariin kosan deh. Juga kira mau di rumahnya gitu ya. Lu cariin kosan sama aja bohong kata gua. Ya udah deh, gua ke Sukabumi. Besoknya gua langsung berangkat ke Sukabumi, gua bikin banner, gua bikin brosur, gua share lagi brosur, gua nge-share ke Lapangan Merdeka, gua ke Dago. Teh, mau belajar bahasa Inggris nggak? Tuh, mau belajar bahasa Inggris nggak? Itu teteh. Bisanya? Bisa bahasa Inggris ah? Ih, Mungkin susah bahasa Inggris. brandingan diri lu, personal di Padahal branding gua lu. tuh kayak yang Lo tadi gak cerita lo kenapa bisa belajar bahasa Inggris? nanti dulu belum. Iya, belum ya. Ini masih 3 jam lagi kan? Kopi juga masih banyak tuh. Oh, ini sejam, 2 jam, 3 Nah, jam. ini bukan pasir waktu. Oh, bukannya. Oh, kirain pasir waktu kita habis gitu. Enggak. Nah, jadi gua ke Boleh lah Sukabumi. buat paten, boleh. Boleh ya? Boleh Boleh boleh. dong. Boleh. Boleh. Akhirnya gua ke Sukabumi lagi, gua pengen buka private lagi rencananya. Tapi begitu sampai Sukabumi, nggak ada orang yang percaya, gua sakit hati dong. Iya lah. Gua nggak mau belajar deh, kata gua, nggak mau ngajar lagi. Tapi banner masih nyampeng, masih terpasang tuh banner di depan kosan gua. Yang datang apa? Karena gua tuh ngekosnya deket anak-anak stikers. Iya. Mereka nitip skripsi buat ditranslate ke bahasa Inggris. Nambah puyeng kan gua? Ini translate, men. Iya. Banyak skripsi tuh, terus dia skripsi kan. Iya. Kayak pisang kripsi gitu. Tapi bayarannya berarti Crispy. Oh, crispy. Itu mah bukan. Dia mah komplain mulu. Terus kita merespon. merespon. Iya, nggak komplain. Alhamdulillah deh kalau ada responnya. Baik responnya mah. Komplain responnya juga. Jadi gua buka. Sebelah sini deh. Sini deh. Oke, lanjut. Akhirnya gua ngerjain skripsi tuh, ya. Gua ngerjain skripsi selama 6 bulan. 6 bulan itu banyak banget Skripsi tuh orang. Berapa Skripsi banyak orang. mahasiswa? Itu banyak sih, ada 200 orang deh kayaknya. Anjir. Itu banyak banget. Gua lihat 6 bulan. Lu bayangin, 6 bulan gua di dalam kosan tuh gini. Gua keluar mata gua udah mau copot tuh. Wow. Itu nggak ngerjain skripsi sih, cuman gue skripsinya gue translate doang sebenarnya. Iya, Ya tapi kan? butuh Ih, kamus butuh. Coba bayangin, gue bayangin dulu ya. Gak dibayangin. Kelamaan ya. Lama. Capek ya. 200 soalnya, ngapain dibayangin ya? Tuh, Ribet. 200 tuh. Selesai 6 bulan, kelar, alhamdulillah ya kan. Gue dapat modal, gue harus kerja kata gue.
Dari situ gue kerja. Lu dapat modal, gua harus kerja. Lu dapat modal, gua harus bisnis, mestinya gitu. Harusnya gitu ya? Iya. Iya kan gue nggak mau bisnis. Oke, lanjut. Gue pengen yang ripuh-ripuh aja gitu. Kalau bisa, gue dapat modal, gue kasih ke orang modalnya. Gitu. Mestinya jangan dapat modal ya. Iya. Gue dapat tabungan gitu. Tabungannya doang. Gue dapat. Isinya yang penting. Iya. Ya. Isi tabungan. Isi tabungan. Nah gitu dong. Tuh dia tuh bisaan tuh. Lanjut. Jadi gitu tuh, ya kan? Bardes, sabar. Oke. Lanjut. Nah, tadi kan lo nanya tuh, kenapa lu bisa bahasa Inggris ya? Mungkin Iya. awal-awalnya bahasa Inggris. Iya. Lu tahu nggak awal gua tuh? Enggak. Ya kan mau gue kasih tahu. Mau gue kasih tahu. Nanya. Aduh. Iya ya, ngapa gue nanya ya? Lu yang nanya soalnya. Gue yang nanya, gue yang jawab ya. Ih, dia mah gitu. Ih. Mana ya Allah? Aku ya. Jadi gini nih. Oke. Sebelum lanjut, lu bisa bahasa Inggrisnya tuh gara-gara apa? Mending kita narasi dulu aja. Benar, break dulu. Oke. Capek sih. Breaknya 3 jam tadi ya? Enggak. Oke. Break untuk narasi. Biar dulu minum kopi dulu. Oke, Bardes, tidak lupa terus kita bakalan ngingetin kalian untuk apa ya, untuk support perkembangan anak desa, karena memang Ruang Anak Desa adalah persembahan untuk bodak desa yang mau perform, terus juga yang karena apa ya, melihat kekurangan di desa, terus juga keterbatasan, kita tuh mau melakukan sesuatu, makanya kita juga memberikan informasi, motivasi, terus juga inspirasi yang ada di podcast kita ini. Nah, buat kalian yang mau dukung atau support perkembangan bodak desa, terkhusus untuk Ruang Anak Desa, kalian bisa support dengan pembelian t-shirt anak desa. Bisa apa? Pembeliannya bisa dilakukan di Shopee dengan di Shopee ada dengan nama tokonya Today University. Sekarang jadi lapak. Oh ya. Jadi Ruang Anak Desa. sekarang jadi ganti ya, lapak Ruang Anak Desa. Terus juga kalian bisa DM langsung di Instagram, atau kalau enggak di website kita ada di bio, nanti di Instagram kita juga ada. Terus apalagi ya, di mana? Datang ke store. Datang ke store kita yang tepatnya di belakang alun-alun, di depan banget Jampang Waterpark. Karena kita bener-bener hadir untuk bodak desa, apa ya, supaya kita juga bisa melakukan sesuatu, juga bekerja dan juga berkarya untuk desa kita. Kalian support jangan lupa ya, atau kalau enggak langsung like, comment, subscribe channel YouTube kita. Oke teman-teman, tadi udah disampaikan narasi tentang Ruang Anak Desa gitu. Jadi jangan lupa lagi like, comment, subscribe atau bisa pembelian t-shirt di yang tadi disebutkan Lapak Ruang Anak Desa. di lapak Ruang Anak Desa. Oke, tadi lanjut ya. Lanjut. Tadi nggak nyampe kenapa lu bisa bahasa Inggris? Mau Dia jangan belajar. lupa tuh bahas tanyaannya. Gue yang inget. Gue kenapa? Mau Kenapa? bisa bahasa Inggris? Kenapa yo? Enggak, lu. Oh, gue yang nanya ya? Lu. Gue ditanya nih. Lu yang ditanya. Yang jawab lo. Lu. Oh, ya. Aneh dia mah. Iya sih anjing. Oke. Jadi kenapa sih gue bisa belajar Iya. bahasa Inggris tuh kenapa Pertama gitu? kali lu belajar bahasa Inggris tuh. Karena gini, gue pengen belajar bahasa Inggris tuh. Dulu waktu SMK, gue tuh nggak bisa banget bahasa Inggris, dan gue paling nggak suka pelajaran bahasa Inggris. Oke. Paling nggak suka banget. Benci pokoknya, men. Benci banget gue. I hate that English. Kenapa? Setiap gurunya datang ngomong pakai bahasa Inggris, gue sakit pala. Gak ngerti. Nggak ngerti. Besok ada pelajaran bahasa Inggris nih, malamnya gue udah sakit. Kepikiran, beban moral, ya kan? Beban moral, pikiran, anjir ini kata gue, wah bahaya banget nih. Nah, begitu gue lulus, nilai bahasa Inggris gue di ijazah tuh 3,4. Buset, gede banget ya. Bagus Kenapa? banget ya. 3, karena gue gak suka. Begitu orang listening, ujian nasional, listening, Tapi masih lulus, harusnya kan enggak. lulus dong. Gue sogok tuh gurunya. Gue listening tuh, temen-temen baru ngisi nama, gue udah ngisi soal. Temen-temen ngisi soal, gue kumpulin. Gue nggak ngerti apa yang diomongin. Part 1, section 1. Iya benar. Pas Aduh, listening kayak gitu tuh. ini apaan sih kata gue. Gue taro, gue isi aja deh. Bodoh amat daripada gue hitung kancing. Masih salah itu aja kan? Iya, Ya udah, gue isi A B C gue kumpulin. Akhirnya gue kena marah sama guru gue. Lu mau lulus nggak? Ya mau lah bu. Kenapa buru-buru? Daripada gue pura-pura bisa, gue nggak bisa sebenarnya. Ah, ya udah terserah. Jujur Kalau nilai lu kecil, jangan salahin saya kata guru. Itu gurunya galak banget. Kalau nyubit, nenek gue dicubit. Cutek. Ujungnya, gitu. Cutek. anjing. Wih, itu ujungnya tuh. Lo bayangin tuh. Pernah dicubit belum? Coba cubit A. Nggak mau ya? Nanti dia khayangan lagi. Ya? Lanjut. Oke. Dari situ gue lihat anjir, gue lulus, nilai bahasa Inggris gue jelek banget gitu gue.
Gue mikir nih, teman-teman gue tuh punya banyak skill ya. Mereka tuh bisa olahraga, main bola, ngelukis, nyolong, maling, bolos gitu. Skill mereka tuh the best banget. Gue salut sama mereka. Gue nggak ada skill. Skill. Iya. Skill. Skill ya. Bukan Iya. skill. Itu ada tasjidnya sebenarnya. Dan gue mikir, kalau gue bisa bahasa Inggris, ini satu. Kan skill lu ngeluh. Bukan skill sih itu, kayak kebiasaan aja sih. Itu habit ya. Skill gue napas deh kayaknya deh. Napas aja lebih simpelnya. Mati. Skill simpel namanya itu. Akhirnya gini, gue mikir, gue tuh nggak ada skill. Teman-teman gue udah ada yang kuliah, kerja, nguli, nikah, kawin gitu kan. Gue di rumah bengong, ngapain nih? Nilai kecil. Gue mau kemana arahnya gue gak tahu. Gue mikir, kalau gue bisa bahasa Inggris, gue adalah orang satu-satunya yang bisa bahasa Inggris di kampung gue, di sekolahan gue, di kabupaten ini deh kayaknya. Iya, sekabupaten. Iyalah. Iyalah. Ya bisa, Ya, bisa satu halaman mungkin rumah. lebih spesifiknya sih sekampung aja deh. Sekampung aja deh. Iya. Terlalu besar emang guru lo Nggak bisa. luar Jawa juga. Iya ya, guru juga bisa ya. Iya, Kalau guru nonton, kabupaten juga Kan kan. emang lebay dia, emang kalau lebay. kalau guru gua nonton bisa disepet nih gue nih. Nggak apa-apa, kirim aja Bu, makasih dulu udah nilai kayak gini gitu. Iya, benar. Nah, akhirnya gua belajar deh. Gua ada inisiatif, gua harus cari kursusan bahasa Inggris. Akhirnya gua belajar bahasa Inggris, gua cari kursusan. Begitu cari kursusan, di situ lagi open yang namanya di situ lagi open yang namanya apa sih? Coaching klinik. Coaching klinik ataupun program beasiswa. Oke. Oh iya. Dipilih syaratnya adalah orang yang benar-benar mau belajar bahasa Inggris dan orang yang benar-benar tidak bisa bahasa Inggris. Lo banget. Gua banget men. Gua bahasa Inggris meja apa? Meja. Bahasa Inggris tuh. Tas apa? Tas. Gitu. Gua dulu gitu. Gua nggak tahu apaan. Buku. Gua makanya dulu kayak gitu. Saking gua nggak taunya gitu. Saking begonya gue tentang bahasa Inggris. Logatnya aja yang bisa. Logatnya gua pinter banget kalau logatnya gitu kan. Nah akhirnya gua masuk ikut program, mau kursus awalnya mau kursus bayar, tapi begitu ada ditawarin program gua ikut, keterima. 3 orang, satu dari Bekasi, 2 dari Lampung, salah satunya gua. 2 orang ini udah lulusan kuliah, gua baru lulusan SMK. Keterima lah gua belajar, akhirnya gua bisa bahasa Inggris. Nah dari situ, gua bisa bahasa Inggris, gua balik ke sekolahan gua temuin guru gua geleng-geleng, lu bisa bahasa Inggris, pinter banget sekarang ya. Oke. So ternyata guru gua nggak bisa bahasa Inggris. Ngomongnya dia lebih ke materi gitu. Iya. Tapi kalau dulu ngajarin gua anjir itu kayak yang Inggris banget deh si ibu tuh. Berarti tapi lo langsung seneng tuh sama bahasa Wah, Inggris. bukan senang lagi. Gua belajar bahasa Inggris 2 bulan jegrek ya, gua belajar. Langsung bisa nih. Gua langsung disuruh ngajar. Langsung ngajar. Kayak nyaman gitu. Dan bagi gua Oh, iya. belajar bahasa Inggris itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Oke. Simpel Apa banget. pendidikannya? Apa? Sistemnya. Iya, sistemnya ataupun metodenya. Iya. Metode belajarnya itu. Itu enak banget. Jadi keseharian kita di sana itu, aduh ada anjing ya. Tadi. Udah ya. Nah, jadi metode belajarnya itu adalah setiap hari kita di situ masuk ke dalam rumah Inggris kita harus berbahasa Inggris. Ih, dia anjing seriin wae. Aku lapor sama Allah. Ya, jadi gitu. Lu mau beol, mau ngapain aja lu pakai bahasa Inggris. Sehingga ketika lu tinggal di situ 2 minggu aja lu langsung sepaneng tuh bahasa Inggris ada semua. Di mana dong itu? Di mana? Lokasi. Di Lampung. Jadi buat teman-teman semua kalau mau belajar bahasa Inggris Ke Lampung. bisa ke Lampung, yaitu di Rumah Inggris. Bisa lihat di Instagramnya yaitu Rumah Inggris Lampung gitu caranya. Karena Rumah Inggris sekarang tuh banyak banget. Dia Tapi cari aja Rumah Inggris Lampung, di situ ada. Ya. Nah di situ gua ngerasa banget metodenya memang beda. 2 minggu gua belajar situ, gua udah bisa ngerti apa yang diomongin orang dan gua bisa ngomong juga. Oke. 2 minggu itu ya. 2 minggu, apalagi 2 bulan, apalagi 2 tahun. Ya kan? Itu bahasa Inggris sudah mentok semuanya juga. Tapi- Sendal gua juga pakai bahasa Inggris sudah. Tapi maksudnya pas saat itu tuh kuat lo tuh tekad Memang itu dari hati gue banget. Iya. Nggak ada paksaan dari siapapun, tidak ada intimidasi, tidak ada apa-apa. Ya dari gue pengen bisa bahasa Inggris. Gue kalau bisa, gue kan ditanya sama misternya, lu kalau bisa bahasa Inggris apa kontribusi lo? Gue pengen ajak teman-teman gue bisa bahasa Inggris, gue ajarin. Kata-kata gue tuh. Iya. Lu terbesit ini karena nilai jelek gak? Atau karena guru lo yang ngebully misal karena lo Pecutannya bego, gitu. Karena lebih ke gini. ada ke situnya nggak gitu? Salah satu bukan ke situ sih, bukan gara-gara nilai gue jelek, tapi gue lebih mikirnya gini, kalau gue bisa bahasa Inggris meskipun gue tuh bodoh tapi gue ada nilai plusnya di situ. Oke. Lo masuk nggak? Iya. Iya tahu. Ya kan? Terus kan tadi lo
tertarik nih sama bahasa. Itu sejak kapan? Apakah sejak itu? Ya, sejak bahasa Inggris. Oh. Ketika tapi sebelum gue belajar bahasa Inggris, gue memang udah banyak bisa bahasa karena lingkungan gue memang orang-orangnya random, Bahasa campur. daerah. Bahasa daerah. Tapi begitu belajar bahasa Inggris, oh ternyata belajar bahasa internasional itu tuh nggak susah loh, mudah gitu. Ya. Tidak seperti apa yang kalian bayangkan. Jadi seolah-olah metode belajar bahasa Inggris tuh gambaran untuk belajar Iya. bahasa yang Nah, asing. gitu. Karena kan banyak yang bilang kalau lo mau pinter bahasa internasional ya lo belajar dulu karena dasarnya di Inggris. Katanya. Gitu. Bener. Memang bener basicnya adalah di Inggris. Ketika gue bisa bahasa Inggris, gue belajar bahasa Korea, ya cuman gue ngambil basicnya doang. Perbedaannya hanya di pola kalimat. Sisanya sama. Pola kalimatnya apa? Kalau Inggris SPOK, SPOK. Tapi kalau Korea SKOP. Itu doang bedanya. Skop. Sisanya pakai Hangul. Ya kan? Iya. Bedanya di situ. Sehingga ya udah gua akhirnya gue tertarik dengan belajar bahasa sampai sekarang. And I like English. Mantap. Dan sekarang masih pengen nggak tuh buat dilanjutin, buat ngajarin segala Ya, macam. tadi lu bilang kan Buka kelas private. Ya, tadi private lu kalau misalkan gua bisa bahasa Inggris, gua pengen ngajarin teman-teman gua. Ya, Gua salah pengen satu kontribusi sebarin gua tuh. ilmu-ilmu gua gitu. Masih berlaku sampai sekarang? Masih berlaku. Bahkan nih teman-teman dekat gue bilangin, lu mau belajar bahasa Inggris gak? Mau bisa bahasa Inggris gak? Bahasa Inggris. Kalau mau belajar sama gue, Dir, Di kita Jampang? pakai di Jampang mah. Mung, Dir, pusing. Enggak. Belum sebar brosur mungkin. Belum sebar brosur. Kayaknya gue nggak butuh brosur, gue hanya butuh wadah nih. Siapa yang mau belajar bahasa Inggris? Gue tuh pengen bikin klub English di Jampang. Oke, bisa. Nah, Ada. gue tuh pengen bikin klub English, cuman gue nggak ada wadahnya. Oke. Gue sempat bikin waktu itu, cuman karena nggak ada wadah sehingga tidak termanage. Oke. Gue pengen ada klub, gue ajarin sehingga kita bisa yang udah bisa nih, kita bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Kita tunjukin nih loh, gue yang tadinya nggak bisa nih, gue orang Jampang bisa bahasa Inggris, men, lu kagak bisa, kenapa sih? Iya. Gitu kan. Mindsetnya cuma satu, anggap aja bahasa Inggris itu Udah. sisanya jangan lo pikirin. Oke. Itu aja. Bahasa Inggris itu mudah, ayo kita belajar. Iya. Lu nggak usah perlu tanya ini materinya gimana, lu nggak usah perlu. Yang penting lu bisa ngomong, gue bisa jawab. Lu ada kemauan untuk belajar dulu aja. Nah, Ngomongin wadahnya, kan lo tadi butuh wadahnya nih. Ada ya wadahnya Today University. Today University, Iya, itu konsultannya Ruang Anak Desa. konsultannya Ruang Anak Desa. Betul. Jadi Boleh nanti nih? lo nge-mentor di sana, nge-teaching di sana gitu. Wah, itu boleh, gue tertarik tuh. Iya. Kenapa? Gue butuh masa, itu doang. Iya. Gue butuh wadah, karena ketika sudah ada wadah pasti ada masa. Bisa. Gue tuh pengen banget gitu kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, kita ajak tuh adik-adik yang ada di Jampang Iya. ini. Lo bayangin, satu Jampang, anak-anak sekolahnya pinter bahasa Inggris, keren nggak? Keren. Contohnya SMA 1 Jampang Jadi, Kulon, langkahnya anak-anak pada bisa nggak bahasa Inggris. Wih. Begitu ke kota, dari mana? Dari Jampang. Wah, I can speak English better, man. Wow. Lu dari Jampang, anjir. Yang Jampang terkenalnya ngagak leong, akhirnya ngagak English. Nggak English Iya kan? Nggak English gitu. Ya, ngagak English bahasa Inggris. Jadi, keren kan? Bisa. Ya, gua butuh wadah. Mudah-mudahan nanti secepatnya ya. Iya. Kita progres as soon as ya. possible kita harus Oke. realisasikan itu. Iya. Soalnya kita udah ada road to school itu di situ day itu. Jadi pasti udah ke sekolah-sekolah jalan. Sudah jalan dong? Iya, udah Benar, jalan. bisa. Bisa, makanya gue tawarin. Oke. Lo nawar, gua nego. Lo tawarin tadi bilangnya. Enggak, lo terima apa enggak, mau apa enggak, udah gitu aja. Main terima-terima aja lu kayak tunangan. Lu terima-terimaan ya. Oke, jadi karena kita ini Ruang Anak Desa ini punya apa ya? Punya tadi Konsultan. gitu, adanya Today University. Mungkin tadi apa yang lu inginin gitu. Kayak lu pengen nyebarin bahasa Inggris lu gitu. Bisa gitu. Benar, benar. Bisa diwadahi sama si Today University. Oke, benar. Benar. Gua setuju ya. Dan itu gua Tapi memang gua cari bener banget. nggak tuh? Bener banget. Nggak. Bener banget, serius. Kalau serius tuh nggak kurang afdol zikri falam anahu ya. Harus 200 tuh. Anahu la ilaha La ilallah. illallah. Muhammad Rasulullah. Jadi emang serius, emang gue lagi cari wadah yang memang bisa membawa gue untuk mengkontribusikan apa yang gue bisa. Kenapa? Kalau gue hanya vakum, gue lupa main bahasa Inggris gue. Iya benar, kalau nggak diamalin pasti tumpul. Iya. Tumpul. Ilmu itu. Berarti gini aja, lo selanjutnya tinggal buat kurikulumnya. Gue udah ada kurikulumnya, udah Oh selesai. ya udah serahin. Tinggal running. Jadi kita tinggal bikin, mungkin kita harus briefing dulu nih ya. Iya. Sama si konsultannya tadi, ya kan? Today University. Iya, Today University. Jadi kita harus ngobrol dulu nih. Betul. Masanya seperti apa, di mananya, nanti itu programnya seperti apa ya kan? Kalau kurikulumnya gue sebenarnya nggak harus butuh kurikulum sih sebenarnya. Ya udah. Yang lo butuh, lo bisa ngomong, gua ngomong lo ngerti. Iya. Iya. Ya, dan lo bisa ngomong, lo bisa public speaking. Sisanya biarin gue. Oke. Kalau nggak ngerti ya udah.
Lu ya nggak ngerti, bukan gua. Pokoknya itu nanti dibahas di dapurnya situ di University. Oke, ada dapurnya? Ada. Ada tempat masak? Ada. Wah, ini. Nyari juga bisa. Nyari juga bisa. Iya. Oke, Haten. Gua tunggu nih. Ya. Next. Ini dong. Oke. Silakan. Jangan berantem gitu. Satu-satu. Enggak. Oh, enggak. Ngomongin tadi udah tahu kan alasan bisa ke sini kenapa gitu. Perjalanannya. cerita Gitu. banyak. Kan sekarang usia udah cukup menuju arah dewasa lah ya. Iya. Kira-kira tujuan hidup lo apa? Tujuan hidup gua, kalau tanya tujuan hidup tuh sebenarnya sulit nih. Tujuan hidup tuh sulit. Cuman yang lebih menonjol bagi gua adalah gua hanya ingin bermanfaat bagi orang banyak. Dengan cara? Dengan cara apa yang gua bisa. Salah satunya nih. Gue bisa bahasa Inggris nih. Iya. Ya kalau gue bisa bantu yang lain kenapa enggak? Gitu. Gue nggak usah dibayar deh. Yang penting lu mau, gue ajarin gratis. Yang penting potensi. Intinya gue bermanfaat bagi orang. Dalam hal apapun itu. Contoh kalian minta bantuan ke gue bisa bantu ya gue bantu. Intinya gue tuh bermanfaat. Iya. Lu tahu satu barang yang bermanfaat, ya satu barang yang bisa bermanfaat. Contohnya apa ya? Contohnya peso. Ya. Peso dapur ya. Peso dapur itu adalah satu barang yang memang bermanfaat. Tapi Tapi bisa nggak juga- semua orang. Iya. Nggak ke semua barang. Iya. Nah, tapi kalau gua bisa ke semuanya. Gimana yang maksudnya? Apapun itu butuhnya di mana, gua tuh pengen gua tuh ya dimanfaatin. Ini lo gua manfaatin gue gitu. Oke. Iya, tapi Berarti lu itu akses- poinnya. Iya. Tapi lu tadi poinnya kan gue pengen bermanfaat. Tapi Iya. kalau misalkan lu gak punya apa ya kayak porsinya gitu, Ya. lo bisa jadi dimanfaatin sembarangan gitu. Ya, gua juga lihat lah gitu kan. Kalau gua dimanfaatin ya gua takol aja tuh orang. Oh ya Lu- masih lu- ada lampu-lampunya Iya, lu berarti. punya strategi sendiri untuk menilai Ya, filter itu ya. gua tuh kalau kenal orang, yang pertama gua lakukan adalah menganalisa. Oh nggak mati ya. Ya, gua deteksi dulu nih orang gitu kan. Orangnya seperti apa sehingga gua harus bisa menanggapi sifatnya juga seperti apa. Gitu. Dia ini orangnya memanfaatkan atau dia butuh manfaat atau dia bermanfaat. Oke. Gitu. Kalau dia bermanfaat ya gua harus gimana? Kalau dia memanfaatkan gua juga harus gimana? Seperti itu. Ya, karena nggak semua orang itu sama. Betul. Ya, ada yang memang benar-benar Bahaya kalau bermanfaat. semua orang sama. Bahaya ya? Bahaya. Kebakaran. Bukan. Maksudnya kita nggak bisa belajar Oh, dari bisa situ belajar. gitu. Bisa dong belajar jadi jahat gitu sama dia gitu kan. Kan belajar. Maksudnya apa ya? Tuhan itu mendatangkan kita orang-orang yang sabar. Kita harus belajar sabar ya. Sabar. Ketika kita diberi orang Yang jahat. Tuhan yang jahat, kita belajar harus sabar. Bukan jahatnya. Bukan jahatnya. Dia masalah. Mana yang salah? Oh, aku ya. Kok gua? Lu nyalahin gua aja tuh. Ya, nyalahin aja deh, Pak. Oke, tadi berarti tujuan hidup lu semaksimal mungkin lu bisa bermanfaat. Iya, itu tujuan hidup gue sih. Satu, sebenarnya kalau bilang tujuan tuh banyak ya, cuman Ya. secara umum, secara global itu gua tuh pengen hidup gua tuh bermanfaat untuk orang lain dalam hal apapun itu deh. Ya, kalau secara detail ataupun secara khusus ya mungkin gua kan konten kreator nih. Iya. Cita-cita gua tuh jadi stand up comedy, cuman nggak ada wadahnya di Nah sini. itu gue mau nanya itu. Kalau tujuannya bermanfaat, kalau mimpi cita-cita apa stand up comedy itu ya? Iya, gua pengen banget jadi stand up comedy. Sekarang stand up comedy favorit siapa yang referensi? Indra. Primawan. Ya. Makanya gua jadi kayak gini gara-gara dia tuh. Berat, tapi gayanya beda. Memang beda dong. Kita tuh memang harus belajar dari dia, tapi gaya nggak boleh ngikutin dia dong. Iya. Kita nggak boleh duplikat, ya kan? Oh, makanya Gue nggak kayak teman gue suka ngopi. Gue lebih baik nyatet. Kalau cuma ngopi pasta doang mah, gue harus nyatet. gayanya beda tapi tekniknya lo udah kepake dari tadi. Kepake ya? Iya, Kepake udah nih. kepake. Jadi teknik apa tuh? Technical meeting? Enggak Oh, bukan. teknik buat nge-stand up-nya Udah- gitu. udah kayak kepake bikin kita nih. pusing, bikin kita mikir gitu. Itu Udah dapet teknik. kan? Iya. Kan gue nonton itu terus, sampai bosan gue juga. Tapi emang butuh beberapa tahun. Memang butuh, makanya gue butuh wadah. Gue tuh pengen masuk klub stand up comedy. Cuman sayangnya di Jampang itu belum ada. Makanya gue Nanti berharap diadakan. mudah-mudahan ada. Besok ada ya gitu kan. Jadi kita bisa belajar gitu. Kenapa Jadi lebih ke nggak belajar. lu coba buat adakan? Lu Kalau gua sendiri gimana ya? Gua bukan pribumi sini sih. Jadi Oh, oke. gua Jadi lebih lu kurang terbatas. relasi mungkin? Ya, relasi gua terbatas sehingga gua nggak bisa bergerak lebih leluasa. Makanya gua butuh teman-teman orang-orang sini Iya. yang memang punya relasi lebih banyak sehingga kita bisa bareng-bareng. Gua support banget deh. Gua dukung. Gua pengen banget tuh masuk nyemplung. Tapi gue juga emang pengen banget ada stand up comedy di sini. Di sini, di Jampang? Iya, soalnya penikmat stand up comedy. Oh lo. Iya. Wah, beneran. Iya. Jadi kalau ada stream lo nikmatin aja gitu.
Nikmatin lah Enggak dengerin. gitu juga. Dinikmatin. Lo nikmatinnya gimana sih kok gitu? Gue mau nikmatin isi Kan kalau gua nih, kalau gua tuh orang tidak bisa menikmati. Wih. Gua hanya bisa mencermati, menonton, dan yang lihat aja gitu, nggak bisa menikmati gitu. Contohnya kalau ngopi baru bisa gua nikmatin. Ya gua seruput nih ya, ini nih. Nah itu baru gua nikmatin. Kalau lo nonton gimana? Gitu ya? Enggak, lo itu Enggak. mandangnya. Oh, mandangnya. Cara lo mandang. Ini indranya lagi konteksnya. keluar, ini indranya Iya. lagi. Berarti gua nggak usah pandang nih, gua mejem nih. Enggak gitu Nggak juga. gitu. Tuh salah lagi, gua salah terus. Ih, gua balik salah terus gua. Aduh. Tapi cocok sih, kita di sini sebetulnya bukan apa ya, kita tahu lo sedang apa ya, merencanakan, membahas ya. ngebentuk juga dia bentuknya. ya, gitu. Ngebentuk apa nih? Ya, Ngebentuk beberapa karakter. ya kayak gitu. Ya materi-materi gitu ya. Gitu. Itu adalah materi yang gua bentuk tanpa sengaja aja sih. Tapi itu butuh latihan loh. Lu tuh Iya. harus beberapa panggung buat bisa nyekil terus. Iya, nah. Jangan berhenti di sini. Nah, itu tuh makanya gue pengen ada klub English. Kalau kita ada klub English. Stand up. Lu mah salah ih. Salahnya mah. Klub stand up ya. Kalau kita itu ada stand up comedy di sini, kita punya wadah. Suatu saat kita di mana kita free, kemana kek kita Iya, stand up kek. bener. Ya meskipun kita belum laku, kita harus mulai dari awal dong. Tapi boleh dong minggu depan lo coba stand up di sini aja. Berani gak? Di sini. Boleh. Emang anak desa. Tapi lu sarannya jangan ketawa ya. Ntar gue diketawain malu gue. Emang tujuan dari stand up comedy apa? Buat orang diem. Ngehibur sih. Iya makanya kok berhak gue ketawa dong. Jangan ketawa. Kalau ketawain gue gak enak lagi. Maksudnya gue stand up lu ketawain. Wah, tuh. Kan gak enak gue pulang gue. Gitu, men. Emang gitu ya? Iya, emang kayak Gue di gitu. sini gitu. Iya, dari tadi juga gitu. Gak usah ditanggapin kayaknya guys. Nggak usah ya, nggak usah. Iya gak? Iya gak? Emang ya sih. Emang dia gitu. Udah biar aja gak usah tanggapin dia. Bukan gua, lu. Oke. Jadi gue berharap kayak gitu ya. Oke. Kita adakan yang namanya stand up comedy. Gue berharap banget deh. Boleh deh nanti kalau misalnya kita udah jadi klub stand up comedy, kita bikin YouTube juga deh. Dari mau kita tuh. Ada kok orangnya yang bisa di sana ada. 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 Nah, itu tuh bagus tuh. Gue suka tuh. Gue pengen belajar dan gue, wah, gue tertarik banget. Ada. Wah, ada-adanya kayak nggak meyakinkan gitu sih. Ini Lu terlalu harus- yakin mungkin ya jadinya kayak Lu belum kenal lama sih. Belum kenal lama. Nah, jadi nggak bisa. kayak bisa membaca. Gue baca dulu nih sebentar. Oh, bisa. Ada. Ada Udah, kan? pura-pura ada aja lebih cepet ya. Oh. Ada. Gua kira tahu lo. Enggak lah. Lu kira lu udah baca orang? Enggak ada tulisannya. Oke. Membaca orang nggak harus dari tulisan. Dari apa dong? WA gitu ya. Ya. WA, Messenger, Facebook, DM, Instagram. Apalagi? Tele gitu ya. Terus apa lagi? Iya. Banyak lagi nih. Banyak. Micet. Micet. Oh, micet. Waduh. Itu mah di belakang. Jadi kayak gitu. Itu paten. Nanti nama panggungnya mau apa? Paten kali ya. Aduh, paten juga apa-apa lah. Kali ya. Iya, udah, paten sih. saja. Bagus kayaknya itu bakalan bersinar. Bersinar. Gua tuh ada punya rencana kalau bikin toko gua nama Paten Store. Paten store. Ya, bukan rumah Padang, Bisa aja rumah sih. makan paten. Rumah makan paten gitu. Terus Bisa aja. kalau buka toko HP, paten sale. Gitu aja. Gue pengen paten aja, paten biar orang tuh kenalnya gue paten aja gitu. Iya. Karena paten tuh dalam kalau di sana itu paten kali, yo. Mantap kali, bagus kali itu artinya. Iya. Kayak gitu. Kalau di kita paten Kalau tuh di- panceg ya. Iya. Apa? Iya. Bahasa Indonesianya apa? Paten itu bener kokoh gitu. Kokoh. Kalau kita ngejawab sesuatu itu kokoh. Terus kalau misalkan kita Berarti gua yang ngelakuin kokoh gitu ya? sesuatu, ya pasti bakalan bener-bener dikejar gitu. Woi, dia mah paten bener tuh orangnya gitu ya. Iya. Gitu kan? Yep. Oke. Gitu. Gitu tuh. Oke. Jadi lu udah nanya mimpi gua kan? Udah. Udah kan stand up doang kan? Stand Udah up jangan aja. jangan banyak-banyak. Kalau lah. banyak-banyak 3 lembar lagi nih. Ya, kelar. Gua tuh emang hobinya ngomong aja. Gua aja capek ngeladenin gua sendiri. Lu bayangin. Oke teman-teman, jadi keseruan tadi kita ngobrol bareng paten Kali. kali. Ya. Ada jargonnya, paten kali, nggak paten oke. mana tahan. Oh, gitu. Bukan paten oye. Bukan dong, paten oye. Itu Oye itu dari bahasa Jawa. pancen. Ya kali. Itu mah pancen. Medan dimasukin ke Jawa. Paten kali atuh. Kan dari Sunda Kayaknya juga masuk. Sunda bukan Jawa. Iya, tinggal kesimpulan kali ya. Oke Besoknya teman-teman. nggak jalan lagi. Berisik banget tuh orangnya. Temen lo tuh, kasih tahu tuh. Ini emang mau Bukan. ke sono. Gua mau ke sono ya. Ini kursornya ini mati nih. Enggak, itu bukan kursor. Bukan.
Bukan sponsor. Jadi teman-teman, itulah tadi keseruan kita ngobrol-ngobrol bareng Paten, mulai dari Hampir alasan dia Udah. Oh, udah. mulai dari dia alasan dia datang ke sini gitu, mulai terus tentang bagaimana cara mempelajari bahasa, terus dia tadi banyak banget bahasa yang dia bisa gitu, terus sampai barusan tentang mimpinya gitu. Jadi kesimpulannya mungkin Ini orang unik banget. Iya, terus punya karakter juga dan bersyukur sih kalau misalkan ada harapan dan cita-cita mau stay di sini dan mencoba banyak hal di sini gitu. Dan kita sebagai anak desa yang berasal pribumi, welcome banget dengan orang-orang dari luar seperti ini. Karena kan kita saudara ya, Indonesia, setanah air. Bener-bener. Seiman, seagama, Betul. sebangsa negara, ibu bapak semuanya Nggak. yang ada di sana, di sini, di situ. Tapi kalau gue nangkapnya dari Paten ini ya, kita tuh bisa belajar dari Paten. Jadi apa ya? Untuk masa transisi kedewasaan kita jangan memandang sesuatu itu dengan istilahnya saklek gitu, sakit itu ngesek gitu. Misalnya cara kalian belajar, terus juga tadi kan bilang gue tuh sukanya banyak, terus jadi memang bener kalau misalkan lo mau apa ya menemukan kayak mau apa sih kita ngelakuin ke depannya, itu kita perlu tahu dulu kita sukanya apa. Kalau lo udah suka itu ya kerjain, terus ganti bidang dulu ya nggak apa-apa, itu karena proses pembelajaran untuk menemukan sesungguhnya kita semua gitu, itu ada prosesnya gitu. Betul. Dan juga tadi dia bilang kalau misalkan yang gue harapkan dari ke apa yang gue bisa di-share gitu kan. Dan itu cukup bermanfaat gitu buat sekitar, buat lingkungan, bahkan buat masyarakat gitu. Karena ya seperti itu. Ya semoga mimpi-mimpi kita yang apa ya tujuannya untuk masyarakat, kita ingin bermanfaat, itu bisa terrealisasikan dengan aksi yang nyata. Amin. Jadi nanti kita tagih janji-janjinya yang tadi gitu. Bikin English Club di Jampang ya. Satu tuh. Yang kedua stand up. Stand up. Oh, ada 2. Kalau lu nggak nagih, gue yang nagih. Iya. Gue jadi rentenir. Iya boleh. Oke. Ini dong buat terakhirannya gue pengen review dari lo tentang ruang anak desa dan juga pesan buat Anak desa. berdak desa. Jadi review dulu pergerakan kita ruang anak desa ini gitu. Oke. Pandangan Paten. Pandangan gue, menurut gue ruang anak desa itu seperti apa gitu ya. Ya. Kalau menurut gue sih ruang anak desa itu adalah salah satu gebrakan yang memang benar-benar bermanfaat ya untuk pemuda-pemuda Jampang khususnya. Kalian itu adalah pemuda-pemuda yang hebat, orang-orang yang hebat yang mau punya hati nurani bergerak gitu ya. Bergerak untuk meningkatkan apa ya, kualitas ataupun skill kalian gitu di bidang ini ya di bidang ini dengan mengatasnamakan ruang anak desa. Itu tuh bagus banget, keren banget, gue salut. Gue tuh butuh orang-orang yang kayak gini, gue tuh butuh teman-teman yang kayak gini. Karena guru gue bilang lu ya, diri lu itu bagaimana teman-teman lu, lingkungan lu. Nah, gue tuh butuh orang-orang kayak gini, orang-orang yang smart, orang-orang yang yang punya sifat rasa ingin tahunya itu lebih besar, pengen upgrade, berkembang. Nah itu kenapa? Karena kebanyakan orang itu punya minat tuh cuman stuck, gitu aja moton. Dan gue nggak seperti itu, makanya gue susah punya teman. Enggak, kalau lo di sini itu pas banget nih. Iya, pas banget. Dan gue tuh berharap ruang anak desa itu bisa menjadi besar, bisa menjadi sebuah pelopor ya, motivasi untuk anak-anak muda ataupun adik-adik generasi kita di sini. Amin. Ya kan, sehingga Jampang itu harum namanya. Ya kan? Jadi orang desa itu bukan orang yang rendah. Enggak lah, siapa bilang? Kan pandangan orang tuh kayak gitu kan? Iya. Orang-orang kota nih. Mungkin lah ya. Mungkin ada beberapa. Mungkin. Ya. Jadi lebih ke apa sih dari Jampang, pasti gitu tuh. Dari mana? Dari Jampang. Lamar kerja nih. Dari mana? Dari Jampang. Oh, Jampang ya. Pasti orang tuh agak kayak yang ini. Tapi dengan adanya kalian, mereka tuh bisa menambah wawasan mereka, terus ilmu ya, terus edukasi dari kalian juga dapet. Dan yang pasti motivasi sih. Iya. Ya, itu yang pasti. Motivasi mereka ngeliat kalian, kakak-kakak ini nih. Kakak-kakak ini bisa loh, mereka tuh mau loh. Kalian disuruh nggak sih? Enggak, tergerak dari hati sendiri kan? Nah, itu yang gue salut. Panggilan dari hati sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Itu motifnya. Nah, gue tuh
salut banget buat untuk ruang anak desa. Ditambah di sini tuh edukasinya tuh dapat banget ya. Selain edukasi, cuan juga pasti dapat karena tidak Amin. menutup kemungkinan cuan itu butuh, men. Iya. Ya, kita nggak akan bisa bergerak tanpa adanya cuan. Kalau nggak ada cuan, hanya cuin-cuin doang. Ya, nggak dapat uang. Di sini juga ada buku-buku tuh tempat edukasi belajar ya kan. Ditambah nanti di sini juga ada apa nih? Ini motivasi nih ya kan. Lu dengan adanya program seperti ini bikin bisnis. Iya. Ya nggak? Betul. Itu motivasi loh untuk anak-anak muda ya kan. Ditambah lagi nanti kita adakan klub English. Iya. Iya. Itu juga lebih lagi. Dari mana itu? Dari ruang anak Desa. desa. Ada lagi stand up. Iya. Mudah-mudahan gue doain ruang anak desa itu jadi sorotan ataupun jadi motivasi terbesar di Jampang ya. Amin. Se-Indonesia dong. Se-Indonesia Desa. ya untuk sebulan ini di Jampang dulu, setelah itu baru se-Indonesia. Amin. Ya, kayak gitu. Jadi harapan gue seperti itu dan buat kalian semua tetap semangat, tetap fokus. Intinya be deep. If you wanna be success, be deep. Don't hear in other people say whatever said. Jadi Thank you. kalau lo mau sukses, kalau lo mau mencapai suatu tujuan, lo harus tuli. Lo harus tuli. Lo jangan dengerin omongan orang. Lo ngapain ke situ kayak gitu, ngapain sih sibuk? Mending lo kerja, lo fokus, lo nikah, udah. Pasti gitu ya. Ya kan? Pasti rata-rata tuh orang tuh kayak gitu tuh. Betul. Tapi jangan dengerin. Lo fokus aja, tujuan lo apa, kalian bareng-bareng. Nanti saya yakin kalau memang benar-benar fokus karena ini bermanfaat, Allah itu nggak tidur. Setuju. Pasti disupport sama Allah. Ganeng. Nah, kalau si Ata mah pasti disupport sama Allah dan insya Allah tujuan kalian itu bisa tercapai. Amin. Apalagi berjalannya berbarengan. Iya, amin. Ya, kayak gitu. Semangat guys. Intinya semangat ya. Semangat. Oke. Kayak gitu dan nanti gue pengen kesini lagi, gue pengen baca buku. Iya dong, boleh silakan. Gue suka banget nih. Gue nyari tempat baca buku di Jampang tuh susah. Ternyata di sini ada. Iya dong, di sini pokoknya tempatnya. Tempatnya di sini. Oke, mungkin itu aja sih pesan-pesan gue. Mudah-mudahan kalian semua sukses dan kita bisa bekerja sama lagi. Amin. Amin. Ayo, gak usah Oke. sulit-sulit gitu. Teman-teman, karena obrolan kita semakin Udah cukup. udah cukup. Udah kenyang, udah banyak. Udah banyak banget itu. Banyak hal yang kita obrolin dari tadi gitu. Dan mungkin kalau misalkan ada yang mau ingin lebih lanjut nanya gitu, kita buka episode Iya. Berikutnya. episode berikutnya. Di komen dulu aja Di gitu. komen dulu aja. Oke, mungkin cukup sekian ya dari gua Dani pamit. Gua Aak. Gua Onci. Gue paten. Salam berdoa desa. Salam. Nggak paten, mana tahan. Iya.